Hegemon Body Art Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1146 Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1146 Dirilis Bab 1146 Panggilan Kesulitan Wang Zhen. Itu sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk dilacak. Serangan iblis laut peringkat 9 benar-benar tidak terjawab. Kerja bagus, Cloud. Teriak Long Chen. Tangisan burung terdengar dari atas awan seakan menanggapi dorongan Long Chen. Sebuah cahaya pelangi tiba-tiba jatuh seperti meteor. Cloud telah melipat sayapnya dan menembak lurus ke arah iblis laut peringkat 9. Ledakan. Sebuah lubang besar secara paksa menembus tubuh iblis laut itu. Semua orang terkejut. Cloud hanya berada di peringkat ke-7. Tapi itu membunuh setan laut peringkat 9 begitu mudah. Tidak sembarang orang yang mampu mengenalinya untuk Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang legendaris. Di Dragon Blood Legion, hanya Long Chen, Meng Qi, dan Tang Wan Er yang tahu asalnya. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah diusir dari binatang Suan. Itulah mengapa lebih baik tidak memberitahu semua orang tentang identitas Cloud. Namun, bahkan Long Chen, Meng Qi, dan Tang Wan Er terkejut oleh kekuatan Cloud. Cloud Chasing Heaven menelan Sparrow jauh lebih kuat dari yang pernah saya bayangkan. Kita pasti harus membiarkannya memiliki kebebasannya. Melihat Cloud benar-benar mendominasi setan laut ini, Long Chen terpesona. Dia melihat bahwa Cloud sedang berburu iblis laut peringkat ke-9, dan ia mencoba gerakan yang berbeda, sudut yang berbeda. Itu mengasah insting dan kemampuan berburu. Cloud secepat kilat, dan serangannya hanya tumbuh lebih tajam dan lebih kuat. Setiap iblis laut peringkat 9 yang terbunuh akan langsung ditelan olehnya. Melihat ini, Meng Qi hanya bisa menghela nafas. Dia selalu khawatir tentang Cloud yang tumbuh terlalu cepat karena kekurangan bawaannya. Tapi dia lupa, Cloud Chasing Heaven menelan Sparrow bukanlah binatang sihir biasa. Itu memiliki warisannya sendiri. Dia sudah membantu menebus hampir semua kekurangan bawaannya. Apapun yang tersisa dapat dibuat secara alami oleh Cloud. Sekarang Cloud telah naik ke peringkat ke-7, rune intinya telah diaktifkan, dan itu dengan gila-gilaan menyerap daging untuk menebus kekurangannya. Itu bahkan lebih efektif daripada ketika Meng Qi menyiapkan bola obat khusus untuk itu. Jadi Meng Qi tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Dia terlalu dekat dengan pengetahuannya sebagai Beastamer. Meskipun Long Chen bahkan bukan Beastamer, dan dia tidak tahu banyak tentang kebiasaan Magical Beast, dia masih melihat lebih dari yang dia bisa. Cloud satu hal, tapi Wilde benar-benar monster. Bagaimana dia bisa makan begitu banyak tanpa perutnya meledak? Tang Wan Er menatap Wilde dengan kaget. Sudah beberapa jam. Orang lain akan langsung membuang mayat iblis laut tingkat 9 yang mereka bunuh untuk ditukar dengan poin. Tapi Wilde akan membunuh satu dan memakannya. Yang lain telah mengumpulkan beberapa ratus setan laut peringkat ke-9 selama waktu ini, tetapi kecepatan Wilde mungkin 10 kali lipat dari mereka. Bahkan setelah makan begitu banyak, dia masih lapar. Setiap iblis laut peringkat 9 seperti gunung kecil, dan meskipun mayat mereka menyusut dengan item raja, itu hanya pembatasan spasial. Mereka tidak benar-benar kecil. Begitu mereka memasuki perutnya, mereka akan kembali ke ukuran aslinya. Tidak ada yang berani mencoba memakan iblis laut peringkat 9 seperti itu. Itu akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tapi Wilde masih memakannya tanpa jeda. Wilde juga mengalami semacam transformasi. Dia membutuhkan banyak daging juga, kata Long Chen. Long Chen telah berbicara tentang Wilde dengan Tuan Xuan. Master Xuan telah mengatakan bahwa ras barbarian hanya ada dalam legenda dan bahwa tidak ada cara untuk mengatakan apapun tentang mereka. Rupanya, ada beberapa ras barbar berdarah campuran yang pada dasarnya sama dengan Magical Beast. Karena sifat mengamuk mereka, mereka telah menjadi musuh dari seluruh dunia kultivasi dan dimusnahkan kembali di era abadi. Setelah itu, Long Chen hanya tutup mulut tentang Wilde. Dia tahu terlalu sedikit tentang ras barbar. Yang terbaik adalah menjaga status Wilde serendah mungkin. Wilde mulai bergerak maju. Karena dia mengandalkan energi di dalam daging untuk maju, jalur kultivasinya berbeda dari yang lain. Tidak ada yang tahu berapa batasnya. Tapi setelah memakan 1000 setan laut tingkat 9, ekspresinya masih tidak berubah, dan itu agak menakutkan. Perut Wilde seperti lubang tanpa dasar. Melihat dari Wilde ke Cloud, Long Chen tersenyum pahit. Tampaknya berusaha menjadi kaya dengan menjual mayat iblis laut tidak akan terjadi. Begitu Cloud mengalahkan dan memakannya, Cloud akan beralih ke yang berikutnya.
Tubuhnya perlahan-lahan tumbuh ketika makan lebih banyak, dan runenya mulai aktif, mengeluarkan kotoran dari makanan yang dimakannya dan hanya menyimpan intisari. Ini jelas cara yang menakutkan untuk maju. Itu terus makan dan semakin kuat dalam pertempuran, dan itu adalah semacam kemajuan tanpa cacat. Long Chen hanya menyaksikan Dragon Blood Legion bertarung. Dia menjaga kapal terbang dalam keadaan siaga kalau mereka menemukan setan laut peringkat 10. Meskipun dia telah mendengar bahwa iblis laut peringkat 10 tidak akan muncul ketika gelombang buas mulai muncul, siapa yang bisa menjamin apapun? Lebih baik berhati-hati. Setelah bertarung selama 3 hari, bahkan Dragon Blood Legion mulai lelah. Selain itu, karena pertempuran sengit tanpa henti ini, beberapa orang akhirnya menjadi sangat lelah sehingga mereka terluka dalam pertempuran. Tetapi dengan hadirnya murid-murid yang menyembuhkan, semuanya masih baik-baik saja. Long Chen belum memberikan perintah untuk mundur. Meng Qi dan Tang Wan Er memiliki keinginan untuk bertarung juga, tetapi mereka ditahan oleh Long Chen. Pertempuran melawan keinginan juga penting. Semakin lelah mereka dan semakin malas, semakin mudah kecelakaan terjadi. Tapi itu juga akan membuat mereka lebih marah. Ketika tidak ada lagi gelombang setan laut peringkat 9 yang menyerang mereka, semua prajurit menghela nafas lega. Mereka duduk di kapal terbang, kelelahan. Adapun prajurit Dragon Mark, mereka langsung tertidur, merasa seperti tubuh mereka kosong. Hanya Wilde dan Cloud yang masih penuh energi. Kulit perunggu Wilde memiliki beberapa tanda samar yang bersinar di atasnya, dan auranya masih tumbuh. Itu seperti seekor naga yang sedang tidur yang akan bangun di dalam tubuhnya. Adapun Cloud, itu baru saja naik ke peringkat ke-8 sehari sebelumnya. Kecepatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Long Chen segera menghentikan Cloud dari makan lagi, karena auranya mulai berfluktuasi. Itu pertanda wilayahnya semakin goyah. Itu tidak bisa terus makan. Dia secara pribadi memperbaiki beberapa pil obat untuk menstabilkan wilayahnya. Itu bisa membunuh iblis laut untuk jatah sekarang, tetapi tidak bisa memakannya dengan segera. Sekarang semua orang melihat betapa menakutkannya Cloud. Itu hanya melebarkan sayapnya, dan runenya menyala. Jutaan sinar cahaya ditembakkan, membantai iblis laut peringkat 9. Kemudian ia membuka mulutnya dan garis cahaya hijau melesat keluar, menghempaskan iblis laut. Cahaya itu hanya menyala sekali, karena jika digunakan 2 kali, tidak akan ada jatah yang tersisa. Bahkan Long Chen dan Meng Qi, yang secara pribadi telah melihat peringkat ke-10 Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dikejutkan oleh kemampuan Cloud. Itu memiliki kemampuan yang mengerikan hanya pada peringkat 8. Kekuatan semacam ini telah melampaui pemahaman mereka. Bahkan jika Meng Qi memanggil semua Magical Beast peringkat ke-9, mereka tidak akan selalu bisa mengalahkan Cloud. Sangat mungkin, mereka semua akan terbunuh olehnya, karena tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Ingin melarikan diri di depannya hanya lelucon. Mereka benar-benar telah membunuh sejumlah besar setan laut tingkat 9 kali ini. Jutaan mayat telah memenuhi cincin spasial mereka, dan tidak ada tempat lain untuk meletakkannya. Long Chen melemparkan sisa makanan yang tidak ada yang punya ruang untuk memasuki tanah hitam ruang kekacauan utama. Iron Spruce Oaks tumbuh dengan cepat dan akan segera mencapai puncaknya. Ruang kekacauan primal sekarang berkembang dengan kehidupan, memberikan kepercayaan Long Chen. Dia tidak perlu khawatir tentang cedera sekarang. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Simbol menyala pada tablet batu giok di pinggangnya, dan alarm yang menusuk telinga berbunyi. Wang Zhen dalam bahaya. Long Chen melihat bahwa itu adalah simbol merah yang mewakili Wang Zhen. Itu berkedip cepat, artinya itu adalah panggilan darurat yang mendesak. Ini adalah salah satu alat Suantian Dao Sekte. Bisa merasakan salinan dirinya dalam jarak 1/2 juta mil. Dan selama mereka berada dalam jarak beberapa ratus ribu mil, mereka dapat secara akurat menentukan lokasi mereka. Apa yang terjadi? Apakah dia bertemu dengan iblis laut peringkat 10? Tanya Meng Qi. Meng Qi, Wan Er, lihat koordinat ini. Terbanglah ke arah itu. Long Chen kemudian melompat ke punggung Cloud dan berkata, Cloud, gunakan kecepatan tercepatmu. Biarkan saya melihat apa artinya mengejar awan. Petik 2. Cloud mengeluarkan teriakan burung yang jernih dan berubah menjadi sinar cahaya 7 warna. Suara tangisan burungnya masih menggantung di udara, tetapi sosoknya sudah menghilang dari pandangan mereka. 9 Star Hegemon Body Art.
Nine Star Hegemon Body Art Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1147. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1147. Bab 1147 Serangan menyelinap serangan sekte sihir sekte ini. Si bodoh ini, mengapa dia tidak membawa kita? Melihat Long Chen terbang bersama Cloud, Tang Wan Er tidak bisa menahan sedikit kesal. Menurut alasannya, dia seharusnya membawa beberapa pembantu yang kuat juga. Jika Wang Zhen mengirim panggilan darurat, masalah ini jelas tidak normal. Tidak peduli berapa banyak iblis laut peringkat 9 ada, dia masih bisa menggunakan perahu terbang untuk berlari. Jika itu bukan iblis laut peringkat 10, maka Long Chen sudah cukup, dan jika itu, maka kita semua bersama-sama tidak akan cukup. Long Chen memiliki kecepatan Cloud sekarang, dan jika dia tidak bisa mengalahkan musuh, dia masih bisa melarikan diri dengan Cloud. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan itu, jadi jangan salahkan dia, kata Meng Qi. Tidak heran Long Chen sangat mencintaimu. Anda benar-benar memahaminya, kata Tang Wan Er sedikit iri. Apakah kamu bahkan cemburu padaku sekarang? Jangan dipusingkan. Kita harus bergegas ke lokasi yang Long Chen suruh untuk kita tuju. Meng Qi menoleh ke orang lain. Dengan kecepatan kapal terbang, kita akan memiliki 4 jam untuk beristirahat. Cepat dan pulih jika terjadi pertempuran besar. Petik 2. Semua orang segera fokus pada pemulihan. Para murid penyembuhan menggunakan energi atribut kayu mereka untuk membungkus seluruh legiun. Gambar pohon besar muncul di udara di atas mereka dan energi kehidupan mencurahkan mereka semua. Berbaring di punggung Cloud, Long Chen akhirnya mengetahui apa artinya mengejar awan dan mengikuti kilat. Dia tidak bisa melihat apapun di depannya. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Dan meskipun dia berlutut, angin seperti pisau di kulitnya. Dia memperkirakan bahwa para ahli Foundation Forging biasa bahkan tidak akan mampu menahannya dan akan meledak. Cloud, kamu benar-benar luar biasa. Long Chen tidak menahan pujiannya. Kecepatan Cloud benar-benar luar biasa. Cloud beberapa kali lebih cepat dari kecepatan maksimal kapal terbang. Selain itu, Cloud mampu berakselerasi ke kecepatan puncaknya hanya dalam beberapa tarikan napas. Sedangkan untuk kapal terbang, itu membutuhkan nilai waktu dupa untuk mencapai maksimal. Kapal terbang baru saja mulai, sementara Cloud menghilang dari pandangan. Itulah bedanya. Selanjutnya, Cloud baru saja mencapai peringkat ke-8. Jika maju ke peringkat ke-9 atau bahkan ke-10, Long Chen tidak bisa membayangkan seperti apa kecepatannya. Long Chen menatap tablet batu giok. Dia dengan cepat mendekati penanda. Suara gemuruh terdengar dari depan. Dan hanya dalam napas, dia melihat medan perang di depannya. Ribuan orang berjubah hitam yang menutupi wajah mereka telah mengepung 20.000 murid Wang Zhen. Mereka memegang tongkat di tangan mereka, terus-menerus melepaskan seni magis yang kuat. Adapun kapal terbang Wang Zhen, itu lumpuh dan tidak bisa terbang lagi. Seni sihir telah membentuk sangkar besar di sekitar mereka, sementara pedang terbang, kapak besar, palu rahasia, dan segala macam seni magis terbang ke arah mereka. Wang Zhen telah memanggil serangga berkulit emas besar di depan pasukan berbagai serangga yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sendirian, ia memblokir hampir setengah serangan. Tetapi dia juga membayar harga yang menyedihkan. Mayat serangga yang tak terhitung jumlahnya menutupi laut, praktis menumpuk ke pegunungan. Meskipun membayar harga ini, mereka masih dalam kesulitan. Langit yang penuh dengan seni magis mustahil untuk dihindari. Ribuan murid sudah mati. Di antara para penyerang adalah 2 peringkat 6 celestial. Seni magis mereka sangat kuat, dan sebagian besar serangga Wang Zhen dibunuh oleh mereka. Selanjutnya, sebagian dari serangan mereka menembus serangga dan mendarat di antara para murid, membunuh mereka. Hahaha, idiot dari Xuantian Dao Sekte, apakah masih ada kebutuhan untuk berjuang? Jika kamu menyerah, kamu tidak akan merasakan sakit, teriak salah satu penyerang bertopeng. Bajingan. Aku ingat suaramu. Kaulah tikus yang bertarung dengan Hua Xiu. Raung Wang Zhen. Pada awalnya, dia memiliki kecurigaan bahwa mereka berasal dari sekte sihir penindasan surga. Lagi pula, mereka semua memegang tongkat dan melepaskan seni magis jarak jauh. Itu benar-benar mencurigakan. Selain itu, mereka sangat akrab dengan metode pertempuran murid-murid Xuantian Dao Sekte ini. Segera setelah mereka tiba, mereka memaksa mereka ke posisi pasif. Namun, mereka menolak untuk mengatakan apa-apa ketika para murid Sekte Dao Xuan menuntut mereka mengatakan siapa mereka.
Sekarang orang ini senang dengan dirinya sendiri dan membuka mulutnya, dan Wang Zhen segera mengenalinya. Itu karena suaranya terlalu menjengkelkan dan sulit dilupakan. Orang itu segera menyesal berbicara, jadi dia menutup mulutnya dan fokus menyerang. Semuanya, fokus. Jangan biarkan satu pun hidup. Teriak seorang lelaki berjubah hitam berjubah 6. Semakin banyak serangan menghujani murid-murid Xuantian Dao Sekte, dan ekspresi Wang Zhen berubah. Dia telah memanggil serangga pertahanan terkuatnya, tetapi bahkan mereka tidak mampu menanggung serangan mengerikan seperti itu dan dibunuh satu persatu. Begitu pasukan serangganya terbunuh, tidak akan ada lagi perlindungan bagi para murid. Mereka semua akan terbunuh. Murid-murid Sekte Sihir Penekan Surga terlalu tercela. Sebelum pasukan Wang Zhen bahkan mengerti apa yang sedang terjadi, mereka memaksa mereka masuk perangkap kematian yang tidak mungkin dilanggar. Wang Zhen dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan. Dia membenci dirinya sendiri karena bodoh. Jika Long Chen hadir, dia akan langsung melihat melalui perangkap musuh-musuhnya dan memilih untuk menyerang pada awalnya daripada memilih untuk membela secara pasif seperti ini. Sekarang mereka semua dalam kesulitan. Meskipun mereka telah mengeluarkan sinyal mara bahaya, bala bantuan terlalu jauh. Long Chen akan membutuhkan setidaknya 4 jam untuk sampai ke sini. Melihat situasi saat ini, mereka bahkan tidak akan bisa bertahan dengan waktu lain dari dupa. Wang Zhen sudah memanggil serangga ibunya. Hanya melalui itu ia berhasil bertahan melawan peringkat 6 Celestial. Tapi tidak mungkin dia bisa menggunakannya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Jangan terlalu senang. Begitu saudara magang saudara Long Chen mengetahui hal ini, kematian Anda akan jauh lebih buruk daripada kematian kita. Saudara, jangan takut. Sejak hari kami melangkah ke jalur kultivasi, kami tahu hari ini akan cepat atau lambat. Murid senior saudara Long Chen pasti akan membalas dendam untuk kita, seru seorang murid. Hahaha, aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk membalas dendam padamu. Kamu harus membalas dendam sendiri. Petik 2. Tiba-tiba, tawa menggelegar terdengar, dan semua murid Xuantian Dao Sekte yang mendengarnya dipenuhi dengan kesenangan liar. Senior magang saudara Long Chen. Ledakan. Garis cahaya biru terbang melalui kerumunan, dan murid-murid Sekte Sihir Penindasan Surga yang dipukul langsung meledak berkeping-keping. Teriakan burung yang jelas terdengar. Baru sekarang sosok Cloud muncul di depan mata mereka. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan Cloud Chasing Heaven menelan Sparrow. Hanya dalam satu pukulan, lebih dari 100 penyerang tewas. 2 lubang besar muncul di pengepungan mereka. Dengan murid-murid itu terbunuh, penghalang seni magis runtuh. Saya tidak pergi menyerang Sekte Sihir Penindasan Surga, tetapi Anda memutuskan untuk mengirim diri sendiri kepada saya. Jangan salahkan saya karena tidak bersikap sopan. Saudaraku, bunuh mereka sampai habis. Petik 2. Mengikuti raungan Long Chen, murid-murid Xuantian Dao Sekte yang terperangkap mengeluarkan raungan marah. Mereka melancarkan serangan habis-habisan terhadap murid-murid Heaven Suppressing Magic Sect yang sebelumnya arogan tapi sekarang sedikit panik. Long Chen sudah melompat dari Cloud dan menembak ke arah 2 peringkat 6 Celestial. Mereka berdua kemungkinan dari generasi sebelumnya Heaven Suppressing Magic Sect, karena mereka telah mencapai Heaven Stage ke-8 Foundation Forging. Lari. Mereka berdua saling memandang dan memutuskan untuk langsung melarikan diri. Mereka bahkan tidak peduli dengan kapal terbang mereka atau sesama murid mereka. Sebaliknya, mereka berpisah dan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. PFFT. Sebuah gambar pedang berwarna merah darah jatuh dari langit tanpa peringatan di salah satu dari peringkat 6 Celestial. Orang itu hampir tidak punya waktu untuk memanggil perisai sebelum dia dan perisai itu hancur berkeping-keping. Hehe, bahkan bentuk ketiga dari Split the Heavens dapat digunakan secara instan sekarang. Semua uang itu sepadan. Long Chen tidak bisa membantu tetapi mendesah secara emosional setelah melihat kabut darah yang dihasilkan. Sekarang, dia akhirnya mencapai tingkat yang ditunjukkan Feng Xingli di Wastelen Timur ketika dia menggunakan bentuk ketiga dari Split the Heavens. 27 titik akupunturnya telah terhubung secara instan, memungkinkannya melepaskan bentuk ketiga tanpa peringatan. Itu tidak memberi lawannya waktu untuk bersiap, benar-benar layak mendapat gelar pukulan pembunuhannya yang paling kuat. Sebelum ini, ia harus terlebih dahulu mengunci lawannya dengan aura untuk menggunakan bentuk ketiga, atau pada saat ia selesai membuat gerakan, lawannya akan melarikan diri kembali ke rumah. Dan bahkan jika mereka tidak melarikan diri ketika mereka dikunci, mereka masih akan menggunakan gerakan terkuat mereka untuk melawan.
Pukulan seketika tidak membutuhkan semua ini. Selanjutnya, jika itu digunakan saat lawan sedang berlari, mereka bahkan tidak akan bisa melakukan apa-apa. Long Chen baru saja akan pergi setelah peringkat 6 celestial lainnya ketika Cloud bergerak. Itu muncul di depan peringkat 6 celestial dan mengirimkan cakar. Orang itu juga memanggil perisai. Dia sangat licik. Perisai ini memiliki beberapa tanda khusus di atasnya, dan ketika meledak, itu akan memberinya dorongan besar dalam kecepatan dikombinasikan dengan kekuatan serangan lawannya. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk dijalankan. Namun, dia salah menilai kekuatan Cloud. Cakar tajamnya bersinar dengan rune dan dengan mudah melewati perisainya untuk menyerang tubuhnya. Tidak ada ketegangan sama sekali. Cloud bahkan tidak perlu mengencangkan cakarnya. Orang itu langsung hancur berantakan. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art. 9 Star Hegemon Body Art Chapter 1148. 9 Star Hegemon Body Art Chapter 1148. Bab 1148 Bala Bantuan Tepat Waktu. Serangan macam apa ini? Itu benar-benar dapat menghindari pertahanan seni magis. Petik 2. Long Chen melihat serangan Cloud dengan jelas. Jika serangannya hanya menghancurkan pertahanan, itu adalah satu hal. Setelah semua, itu adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Tapi ketika cakar Cloud mencapai perisai, itu seperti energi misterius yang memungkinkannya menembus perisai untuk mendarat di tubuh celestial peringkat 6. Murid-murid The Heaven Suppressing Magic Sect memiliki seni magis yang kuat, tetapi tubuh fisik mereka sangat lemah. Itu adalah kelemahan fatal, dan peringkat 6 surgawi ini langsung terbunuh. Long Chen tidak punya waktu untuk merenungkan hal ini. Setelah beberapa saat kaget, dia bergerak, menyerang murid-murid Heaven Suppressing Magic Sect yang sekarang panik dan berlari ke segala arah. Kedatangan Long Chen langsung membalikkan ombak. Dua ahli top musuh langsung terbunuh, dan yang tersisa tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka melarikan diri. Tetapi dengan Cloud hadir, melarikan diri sia-sia. Dengan kepakan sayapnya, itu berubah menjadi cahaya berwarna pelangi yang bergerak bolak-balik, membunuh orang-orang yang telah melarikan diri paling jauh. Berhenti. Kami murid dari Sekte Sihir Penindasan Surga. Jika Anda membunuh kami, Sekte Sihir Penindasan Surga tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. PPFT. Salah satu dari mereka terbunuh di tengah-tengah teriakannya oleh salah satu murid Suantian Dao Sekte. Murid itu mengutuk, "Persetan. Kamu bisa membunuh kami, tapi kami tidak bisa membunuhmu." Petik 2. Dengan Cloud menghalangi yang lain untuk melarikan diri dan Long Chen membantai siapapun yang tersisa, murid-murid Heaven Suppressing Magic Sect dengan cepat jatuh. Tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak peduli teknik apa yang mereka gunakan, Long Chen akan membunuh mereka dengan satu tebasan pedang. Mereka dengan cepat dipangkas menjadi lebih dari 200 orang. Sebenarnya, bahkan pada awalnya, tidak banyak dari mereka. Mereka hanya mengandalkan seni magis kombinasi untuk menjebak semua murid Suantian Dao Sekte. Mungkin dalam 1 lawan 1, murid-murid Suantian Dao Sekte masih sedikit lebih lemah, tapi sekarang mereka memiliki lebih dari 10 kali jumlah mereka sekarang. Murid-murid Sekte Suantian Dao membantai para murid Sekte Sihir Sekte Surga yang panik. Long Chen, apakah kamu masih mengenali bajingan ini? Pertempuran berakhir dengan cepat. Semua penyerang telah tewas kecuali satu yang ditangkap Wang Zhen hidup-hidup. Begitu Long Chen melihat orang itu, dia menamparkan wajahnya dan mengangguk. Aku mengenalinya. Kami akan menyerahkannya ke Hua Xiu. Saya yakin Heaven Family Alliance memiliki banyak metode untuk membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Jika kita membunuhnya, itu akan sia-sia. Petik 2. Apakah kamu ingin melakukan pencarian jiwa? Tanya Wang Zhen. Sebuah penelitian jiwa dapat memungkinkan mereka untuk mengetahui mengapa Sekte Sihir Penindasan Surga tiba-tiba menyerang murid-murid Sekte Daosu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Seorang murid inti seperti ini berada di bawah perlindungan barang suci sektenya. Itu sama dengan berkat menara Suantian yang kami terima ketika kami bergabung. Yang lain tidak dapat menggunakan pencarian jiwa untuk melihat rahasia mereka, dan memaksanya akan berakhir membunuhnya tanpa belajar apapun. Waktu masih mendesak, jadi saya akan menandai jalur. Bawa orang-orangmu untuk bertemu dengan Dragon Blood Legion. Dugaan saya adalah bahwa Anda bukan satu-satunya yang diserang. Aku akan bergabung dengan Hua Xiu.
Petik 2. Begitu Long Chen selesai berbicara, dia memanggil kembali Cloud dan mereka berdua menghilang dalam sinar cahaya. Melihat Long Chen pergi, ekspresi sedikit sedih muncul di wajah Wang Zhen. Ketika datang untuk memimpin orang, dia hanya bisa menatap punggung Long Chen. Dia pemimpin sejati. Ketua persekutuan, Long Chen adalah pemimpin, tetapi Anda juga seorang pemimpin. Anda berdua sama-sama luar biasa di hati kami. Anda mengorbankan begitu banyak hal sepet Anda yang Anda hasilkan selama bertahun-tahun karena kami, dan bahkan mempertaruhkan hidup Anda untuk menahan 2 peringkat 6 surgawi itu. Itu saja sudah cukup bagi kami untuk mengikuti Anda selamanya. Bahkan jika kami harus memilih lagi, kami akan tetap mengikuti Anda. Teriak seorang murid. Murid-murid lain juga berdiri dan setuju. Wang Zhen adalah pembudidaya serangga langka, dan Hausepets-nya seperti hidupnya. Tetapi untuk mengurangi korban warganya, ia praktis telah kehilangan semuanya. Namun, dia bahkan belum mengerutkan kening sebelum melakukannya. Itu menyentuh mereka semua. Saudaraku yang baik, tidak perlu ada kata-kata seperti itu di antara kita. Ayo pergi berkumpul dengan Dragon Blood Legion. Melihat semua murid ini menatapnya dengan penuh semangat, Wang Zhen tersentuh. Dia selalu menjadi orang yang agak dingin. Dia hanya mendirikan 10.000 serangga persekutuan karena itu adalah bagian dari tugasnya sebagai murid inti. Selain itu, ia tidak pernah memiliki pikiran liar untuk memperjuangkan supremasi. Tapi Long Chen telah mengubah cara berpikir Wang Zhen, karena setiap anggota Dragon Blood Legion mengikuti Long Chen sampai mati. Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wang Zhen berpikir untuk memimpin sekelompok orang yang bisa dia perlakukan sebagai saudara yang hidup dan mati. Kemudian, dia sepenuhnya diyakinkan oleh karisma Long Chen, tetapi pada saat yang sama, dia merasa semakin malu pada dirinya sendiri, merasa seperti dia bukan pemimpin yang cakap. Namun, hari ini, dia bisa merasakan kepercayaan dan dukungan yang diberikan semua orang kepadanya. Sama seperti Long Chen, dia juga memiliki sekelompok saudara berdarah panas yang setia kepadanya. Wang Zhen mulai memimpin mereka sesuai dengan petunjuk yang ditunjukkan Long Chen. Adapun Long Chen, dia bergegas langsung ke posisi Hua Xiyu dengan Cloud. Untungnya, jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Cloud dengan cepat mencapai kelompok Hua Xiyu dengan kecepatan puncaknya. Apa yang kamu lakukan di sini, Long Chen? Hua Xiyu terkejut melihatnya tiba. Legiun Dragon Bloodku memiliki terlalu banyak orang, membuat hidup ini terlalu membosankan. Hehe, kamu mengerti, canda Long Chen. Long Chen melompat ke kapal terbang mereka sambil meninggalkan Cloud untuk bersembunyi di atas awan. Mungkin dia datang terlalu cepat. Tapi itu bagus. Hua Xiyu tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena sinyal kesusahan hanya pergi ke tablet giok Master Long Chen. Hua Xiyu mampu menggunakan tablet gioknya untuk mengirim panggilan darurat, tapi dia tidak bisa menerimanya. Tablet giok mereka hanya bisa merasakan lokasi masing-masing. Tidak ada jalan lain. Jika semua tablet mereka dapat menerima sinyal mara bahaya, rentang efektifnya harus dipersingkat. Untuk menjaga jangkauan mereka sebesar mungkin, fleksibilitas mereka harus dikurangi. Apakah kamu tidak khawatir tentang Menqi dan Wan Er datang untuk menemukan kamu? Hua Xiyu mungkin tidak menyukai pria manapun, tetapi dia memperlakukan Long Chen secara berbeda. Dia benar-benar bercanda kembali. Haha, aku tidak takut. Tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak akan pernah tahu, tawa Long Chen. Tidak diketahui apakah itu karena sentuhan yang terjadi terakhir kali, tetapi Hua Xiyu jauh lebih hangat baginya sekarang. Kedatangan Long Chen menyebabkan para murid aliansi perempuan surga meletus untuk bersorak, dan mereka menyerbu. Itu membuat Hua Xiyu meraung, apakah kamu semua selesai dengan pekerjaanmu? Apakah semua setan laut terbunuh? Atau Anda bahkan tidak peduli dengan peluang ini untuk menghasilkan uang? Petik 2. Long Chen adalah sosok Xuan Tian Dao Sekte yang paling menonjol. Jika matanya yang bijak mulai menyukai salah satu dari kita, siapa yang akan peduli dengan poin? Mereka tidak akan ada bandingannya, hehe. Beberapa wanita segera membalas. Meskipun Hua Xiyu dingin terhadap orang luar, terutama pria, dia memperlakukan bangsanya sendiri dengan sangat baik. Setelah bersatu begitu lama, murid-muridnya telah lama menyadari karakternya. Bagian luarnya seperti pisau, tapi hatinya lembut di dalam. Mereka sama sekali tidak takut. Senior magang saudara Long Chen, kapan Anda akan menang atas Master Aliansi kami? Maka semua keindahan Heaven Family Alliance akan hadir untuk Anda.
Salah satu gadis yang sangat berani meneriakkan hal yang begitu gagah. Long Chen menjadi bisu. Ada kemungkinan seperti itu. Dengan memenangkan lebih dari satu, dia akan memenangkan puluhan ribu keindahan lainnya. Tidak, tidak mungkin dia bisa memikirkan hal seperti itu. Tetapi jika dia tidak memikirkannya, bukankah dia akan menjadi kurang dari binatang buas? Hua Xiu memerah, dan dia mencari orang yang baru saja berteriak. Tetapi wanita itu cerdas, dan dia segera berlari setelah berteriak. Hahaha, wanita Suantian Dao Sekte semua ada di sini. Luar biasa. Tak satu pun dari Anda akan pergi hari ini. Saudaraku, kita akan bisa bermain sepuas hati malam ini. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah kapal terbang besar muncul di depan mereka tanpa peringatan. Berdengung. Lebih dari 10.000 sosok muncul di udara, dan masing-masing dari mereka melambaikan tongkat. Bersama-sama, mereka membentuk penghalang bulat untuk menyelimuti seluruh Heaven Family Alliance. Pada saat yang sama, es mulai melayang di udara, mengembun menjadi es besar yang menyegel dunia. Gadis-gadis dari Sekte Dao Suantian datang menerima tamu Anda. Sama seperti murid-murid Heaven Family Alliance terkejut dan panik, sekelompok orang muncul di luar penghalang. Melihat orang itu berbicara, Long Chen menyipitkan matanya. Sekali lagi orang yang dikenalnya. Ini adalah orang dengan mulut menjijikkan yang telah bertarung melawan Tang Wan-er. Meskipun dia bertopeng, dia tidak menyembunyikan suaranya sama sekali. Kau bajingan dari Sekte Sihir Penekan Surga. Jangan berpikir kami tidak akan mengenali Anda hanya karena Anda mengenakan topeng. Teriak para murid Heaven Family Alliance. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mungkin dia melakukan ini dengan sengaja untuk membuat wanita aliansi perempuan surga menebak status mereka. Kemudian mereka akan berpikir ini adalah pertempuran, bukan pembantaian. Long Chen melihat apakah itu Hua Xiu atau Zhao Ziyan, tidak ada yang menyadari beratnya serangan ini. Saat ini, mereka semua hanya mengutuk sosok di luar penghalang. Jika mereka segera meluncurkan serangan habis-habisan ketika penghalang pertama kali terbentuk, akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kesempatan itu lenyap dengan cepat. Dengan menebak status lawan mereka, mereka kehilangan pandangan tentang fakta bahwa mereka saat ini dalam jebakan maut. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Mungkin Wang Zhen juga mendapat umpan seperti ini. Mengambil keuntungan ketika mereka terkejut dan masih tidak mengerti, jebakan maut mereka sudah diatur dengan sempurna. Pada saat mereka mengerti, itu sudah terlambat. Long Chen terus bersembunyi di antara kerumunan. Tidak ada dari para penyerang ini yang melihatnya. Dan pada saat ini, sosok lain muncul di luar penghalang, yang menyebabkan ekspresi Hua Xiu dan yang lainnya berubah. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1149. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1149. Bab 1149 sekali lagi berjuang Han Zhenyu. Orang ini mengenakan topi berbentuk kerucut yang menghalangi wajahnya. Lebih jauh, topi kerucut ini adalah alat khusus yang mengisolasi dia dari akal ilahi. Tapi Hua Xiu, Zhao Ziyan, dan yang lainnya tahu siapa dia. Han Zhenyu. Hati mereka bergetar. Mereka tidak menyangka Han Zhenyu muncul di sini. Sebuah tangan besar merobek topi itu, memperlihatkan kulit kepala yang tampak seperti kelabang menggeliat di seluruh topi itu. Dia memang ahli terkuat surga penindasan sekte sihir dari generasi junior, Han Zhenyu. Saat itu, basis budidaya Han Zhenyu berada di Heaven Stage of Foundation Forging ketiga. Tapi hari ini, dia sudah berada di Heaven Stage ke-7. Auranya yang menakutkan bisa dirasakan bahkan melalui penghalang, menyebabkan mereka semua bergetar. Han Zhenyu adalah peringkat 7 celestial dan memiliki penindasan bawaan atas celestial peringkat rendah. Begitu dia melepaskan aura, dia membuat mereka semua merasa seperti gunung yang menghancurkan hati mereka. Sulit bernapas di bawah tekanan itu. Jika kamu tidak ingin mati, maka dengan patuh berserah diri. Kami tidak menginginkan hidup Anda. Kami hanya ingin mengobrol dengan Sekte Suantian Dao, kata Han Zhenyu. Apa yang akan kamu bicarakan? Anda datang jauh-jauh ke wilayah defensif Suantian Dao Sekte untuk menyelinap menyerang kami. Ini jelas merupakan provokasi yang sudah direncanakan, jadi apa yang bisa dibicarakan? Jawab Hua Xiu dengan dingin. Long Chen terus menyembunyikan dirinya.
Dia diam-diam menyuruh Hua Xiu untuk berbicara dengan Han Zhenyu untuk melihat apakah mereka dapat mengeruk informasi yang berguna. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan kami karena kejam. Han Zhenyu mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya. The Seven Stars Reflect on the Runic Sea muncul di belakangnya, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Senior magang saudara Han, ini semua cantik. Membunuh mereka akan sangat menyesal. Apakah mungkin bagi kita, murid yang pernah bertarung dengan Tang Wan Er bersamanya? Aku akan memberimu nilai waktu dari dupa. Jika Anda tidak dapat menangkap mereka, bunuh mereka semua, perintah Han Zhenyu setelah beberapa saat ragu. Haha, terima kasih banyak, saudara magang senior saudara Han. Jangan khawatir, yang tercantik itu akan menjadi milikmu. Petik 2. Ekspresi Hua Xiu pucat. Dia tidak dapat memahami bagaimana murid-murid surga penekan sihir sekte ini yang juga bagian dari jalan yang benar bisa begitu tercela. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa murid-murid sekte sihir penindasan surga tidak menumbuhkan dao. Mereka mengembangkan seni magis. Persyaratan mereka untuk tubuh fisik rendah, dan mereka lebih fokus pada kekuatan spiritual. Bagi seorang pria, memiliki tubuh fisik yang lemah bisa menjadi pukulan fatal bagi kepercayaan diri mereka. Pria mana yang tidak ingin memiliki tubuh terkuat? Tetapi mereka tidak memilikinya. Tidak peduli seberapa kuat seni sihir mereka, mereka tidak dapat menebus perasaan rendah diri di lubuk hati mereka. Orang-orang yang merasa rendah diri biasanya ingin menunjukkan betapa menakjubkannya mereka di depan semua orang untuk menutupi kelemahan di hati mereka. Jadi murid-murid surga yang menekan sihir sekte semuanya sombong dan menghina orang lain untuk menunjukkan kekuatan mereka. Selain menghina dan memandang rendah orang lain, mereka memiliki cara lain untuk membangun harga diri mereka. Dan itu melibatkan wanita. Ketika mereka menundukkan seorang wanita, mereka akan merasakan semacam kenyamanan, terutama ketika itu adalah wanita yang kuat. Semakin kuat wanita yang mereka taklukkan, semakin besar kebanggaan yang akan mereka rasakan. Oleh karena itu, banyak murid surga penekan sihir sekte memiliki kepala mereka dipenuhi dengan pikiran cabul. Terus terang, hati mereka agak bengkok. Mereka sedikit lebih baik daripada para kasim di istana kerajaan, tetapi hanya sedikit. Sekarang melihat semua wanita ini, mereka semua memiliki cahaya bejat di mata mereka. Tempat-tempat tertentu sudah menggembung. Hanya dengan menundukkan wanita kuat mereka bisa merasa seperti pria. Saudaraku, terserah kemampuanmu sendiri. Menyerang. Pembatasan 10.000 semangat. Petik 2. Mengikuti teriakan dari murid pertama, murid-murid lainnya melambaikan tongkat mereka, dan lebih dari 10.000 binatang roh ilusi muncul dari penghalang. Ada serigala, serangga, harimau, macan tutul, burung, dan ikan. Setiap orang mengendalikan satu. Tiba-tiba, penghalang menjadi cerah dan binatang buas menderu. Meskipun mereka dilindungi oleh pertahanan kapal terbang, para murid Heaven Family Lions merasa seperti mereka akan pingsan. Itu adalah serangan gelombang suara. Terperangkap di dalam penghalang, gelombang suara berulang kali bergema. Dan ketika mereka terus melepaskan serangan ini, besarnya hanya semakin kuat. Melihat keindahan yang memegang telinga mereka dengan ekspresi sedih, semua murid Heaven Sekte Sihir Sekte tersenyum mesum. Mereka bahkan tidak melihat sosok besar perlahan mendekati mereka. Lampu biru terkondensasi di udara. Suaranya terhalang oleh gelombang suara seni magis mereka. Han Zhenyu, sudah lama. Apakah wajahmu masih sehat? Petik 2. Suara Long Chen berisi energi khusus yang membuatnya bergema di atas gelombang suara. Itu jauh lebih mendominasi daripada gelombang suara. Suaranya seperti raungan naga, dan itu bahkan menyebabkan penghalang bergetar. Long Chen tidak tahu ada serangan gelombang suara, jadi dia hanya mendukung suaranya dengan kekuatan yuan spiritualnya. Murid-murid yang menyerang kehilangan kemampuan untuk mendengar sesuatu untuk sementara waktu hanya dari seberapa keras suaranya. Melihat Long Chen, semua murid-murid surga menekan sekte sihir menyusut, dan ekspresi Han Zhenyu berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen akan bersembunyi di antara para wanita. Perasaan tidak nyaman tiba-tiba bangkit dari hatinya. Ada sesuatu. Lari. Memesan Han Zhenyu. Dengan menyesal, murid-murid surga menekan sihir sekte masih tidak dapat mendengar apapun setelah raungan Long Chen. Sebuah cahaya biru besar menabrak penghalang, langsung meniupnya terpisah. Cahaya biru juga meledak, melepaskan energi mengamuk. Murid-murid semuanya berada di berbagai bagian penghalang. Tapi ledakan cahaya biru ini, serangan yang satu ini, langsung membunuh setengah dari mereka.
Para murid yang cukup jauh untuk melarikan diri dari ledakan masih terluka oleh serangan penghalang yang meledak, dan mereka memuntahkan darah dengan liar. Serangan ini secara alami dari Cloud. Ribuan surga menekan sihir murid sekte telah terbunuh dalam satu pukulan. Para murid aliansi perempuan surga masih belum tahu apa yang terjadi. Long Chen sudah tiba di depan Han Zhenyu. Bloodbrinker menunjuk ke langit. Han Zhenyu, biarkan aku melihat seberapa banyak kamu telah berkembang selama ini untuk berani datang mencari kematian lagi. Han Zhenyu menemukan dirinya dikurung oleh pedang Long Chen. Tidak berani ceroboh, dia buru-buru mengeluarkan pedang emasnya. Han Zhenyu dikirim terbang, kaget. Meskipun dia telah mencapai alam yayasan penempaan terlambat, dia masih tidak dapat menggunakan basis kultivasi superiornya untuk menekan Long Chen. Meskipun Long Chen hanya berada di Heaven Stage ketiga dari Foundation Forging, dia telah menghabiskan 550 juta yuan batu roh untuk mencapai tingkat itu. 108.000 platform abadinya memberinya kekuatan luar biasa. Bahkan Long Chen tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Setelah mengirim Han Zhenyu terbang dengan satu pukulan, Long Chen kembali menatap Wasiyu dan yang lainnya yang masih terbengong. Membunuh mereka semua. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka berjalan karena Cloud akan membunuh mereka. Saya akan memotong idiot ini Han Zhenyu. Petik 2. Long Chen sudah mengejarnya. Han Zhenyu memiliki manifestasi aktif, dan raksasa emas muncul di belakangnya. Itu memegang pedang emas. Pedang emas ini adalah pedang item raja yang telah dia gunakan sebelumnya. Sekarang dia telah memberikannya kepada raksasa ini. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan jenderal pertempuran emasku. Raung Han Zhenyu. Dia terbang ke kepala raksasa emas. Membentuk segel tangan, dia duduk langsung di dahinya. Tiba-tiba, raksasa emas itu mengayunkan pedangnya dan menyeringai. Long Chen, ini adalah seni ajaib yang baru saja saya pelajari. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk berlatih dengannya, membiarkanmu menjadi orang pertama yang terbunuh oleh jenderal pertempuran emasku. Petik 2. Long Chen agak terkejut. Han Zhenyu sebenarnya bergabung dengan raksasa emasnya untuk lebih mengontrolnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seni magis. Mati. Han Zhenyu meraung dan menebas pedang emas raksasa di Long Chen. Long Chen mencibir. Kaulah yang akan mati. Cincin ilahinya muncul di belakangnya, dan 4 bintang muncul di matanya. Bloodbrinker ditebas. Ledakan. Ombak besar meledak di laut dan membubung ke langit. Murid-murid yang berperang lainnya dengan cepat mengedarkan yuan spiritual mereka untuk bertahan melawan dampaknya. Murid-murid aliansi perempuan surga terkejut melihat bahwa murid-murid sekte sihir penindasan surga mengambil perisai untuk memblokir gelombang laut. Mereka benar-benar berhenti menyerang. Tubuh fisik mereka lemah. Membunuh mereka. Seru salah satu murid Heaven Family Alliance. Mengabaikan ombak, dia melepaskan serangan pedang kekuatan penuh. Jalang, kamu sudah gila. Kamu juga akan mati seperti ini. Raung murid itu diserang. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati. Murid perempuan itu mengabaikan tangisannya. Pedangnya menghancurkan pertahanan orang itu, dan pada saat yang sama, mereka dilanda gelombang laut yang mengerikan. Dia memuntahkan darah dan menembak balik, sementara murid Heaven Sekte sihir sekte itu langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang. Mata para murid aliansi perempuan surga menjadi cerah. Ini adalah kesempatan bagus. Mereka semua mengabaikan gelombang untuk melepaskan serangan kekuatan penuh dan sangat terluka oleh mereka. Tapi murid-murid surga menekan sihir sekte yang memiliki pertahanan mereka rusak semuanya hancur berantakan. Beberapa jiwa mereka terbang keluar dan mencoba melarikan diri. Tetapi para murid perempuan melepaskan seni sihir spiritual yang kuat yang benar-benar memadamkan mereka. Hua Xiyu dan Zhao Ziyan akan keluar untuk membunuh mereka semua. Keduanya bertarung melawan ratusan dari mereka secara bersamaan, dan tidak perlu dikatakan bahwa mereka kuat. Mereka sementara diikat. Membagi surga 3. Bloodbrinker merobohkan, menghancurkan pedang emas. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art. Min Star Hegemon Body Art Chapter 1150. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1150. Bab 1150 Pertarungan intens di atas laut. Ledakan. Ketika Bloodbrinker bertemu dengan pedang raksasa emas itu, laut di bawah mereka meledak, dan ombak besar menghalangi matahari. Raksasa emas dikirim terbang oleh serangan Long Chen. Celah muncul di tubuhnya, tetapi mereka dengan cepat sembuh.
The Seven Stars reflect on the runic sea di belakang raksasa emas memberinya energi yang tak ada habisnya. Mati. Raungan Long Chen seperti guntur di udara. Dia berulang kali menebas Bloodbrinker, mengeluarkan gelombang cahaya merah darah. 108.000 platform abadinya memberinya kekuatan tanpa batas, dan dia merasa seperti dia bahkan tidak bisa menggunakan seluruh energinya. Setiap serangannya datang lebih cepat dan lebih ganas daripada yang terakhir. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertarung setelah mencapai Heaven Stage Foundation Forging ketiga. Karena itu, dia tidak berani segera menaikkan kekuatannya ke puncak. Dia khawatir tubuhnya tidak bisa bertahan seperti lompatan tiba-tiba. Itu karena bahkan dia tidak tahu betapa mengerikan energi dalam 108.000 rune aslinya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Setiap pukulannya memiliki berat gunung, menyebabkan gelombang besar meledak keluar dari laut. Bajingan, apa kabar? Han Zhenyu sangat marah. Pertama kali mereka bertarung, dia hanya berada di ranah Foundation Forging awal. Setelah kekalahannya, dia habis-habisan meningkatkan basis budidayanya, naik ke Heaven Stage ke-7 hanya dalam beberapa bulan. Dia praktis menangkap murid-murid generasi sebelumnya. Kekuatan pertempurannya telah berlipat ganda, tetapi sekarang dia menemukan bahwa Long Chen menekannya tanpa Green Dragon Battle Armor-nya. Setiap serangan Long Chen sulit untuk ditanggungnya. Han Zhenyu akhirnya meraung, dan refleksi 7 bintang di laut runik menghilang. Semua energi itu mengalir ke tubuhnya. Darah Qi-nya tiba-tiba meletus, dan raksasa emasnya memerah saat dia memanggil darah rohnya. Rune berwarna darah menutupi tubuhnya. Mati. Han Zhenyu memegang pedangnya dengan kedua tangan. Itu menunjuk ke arah langit dan kemudian menebas. Ledakan. Bloodbrinker menebas pedang emas Han Zhenyu, dan kekuatan besar meletus seperti gunung berapi. Platform abadi Long Chen mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat, memberinya energi yang tak habis-habisnya. Gelombang laut besar melonjak, mengandung energi mereka. Hua Xiyu terkejut dan baru saja akan memberitahu semua orang untuk membela ketika dia tiba-tiba mendengar suara Zhao Ziyan. Aku akan memblokirnya. Kami akan meminjam kekuatan Long Chen untuk memusnahkan mereka semua. Petik 2. Murid-murid Sekte Sihir Penekan Surga melihat gelombang yang mengerikan ini dan segera mundur. Mereka menyerang, dan mereka semua berkumpul bersama. Sekarang hanya ada 3.000 dari mereka yang tersisa. Dengan menggunakan seni magis mereka yang kuat, mereka terus berjuang. Tapi ombak besar ini benar-benar menakutkan. Mereka berisi kekuatan menakutkan dari Long Chen dan Han Zhenyu. Apalagi tubuh fisik, bahkan baja akan terkoyak. Di bawah komando 3 peringkat 6 Celestial, semua murid surga Sekte Sihir Sekte berkumpul dan menggabungkan energi mereka untuk memblokir dampak yang mengerikan ini. Sekarang bukan saatnya bagi kedua belah pihak untuk terus berjuang. Semuanya terserah siapa yang bisa menanggung gelombang menakutkan ini. Berdengung. Ketika semua murid surga Sekte Sihir Sekte meneriakkan dan melambaikan tongkat mereka, penghalang bola besar muncul di sekitar mereka. Penghalang itu baru saja muncul ketika yang lain mengembun di sekitarnya. Lalu yang ketiga dan keempat, sampai ada 9 penghalang yang melindungi mereka. Pelacur sialan, pergi menemui kematianmu, hahaha. Setelah membangun pertahanan mereka, para murid Sekte Sihir Penindasan Surga mencibir aliansi perempuan surga yang bahkan belum berkumpul. Menurut pendapat mereka, bahkan jika mereka menciptakan pertahanan, mereka tidak akan simen milik pihak mereka. Bahkan jika mereka berhasil menahan ombak, setidaknya setengah dari mereka akan mati. Murid aliansi perempuan surga telah membunuh begitu banyak dari mereka. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Roh air, naga air meluap surga. Sama seperti murid surga Sekte Sihir Sekte mencibir pada mereka, Zhao Ziyan dengan cepat membentuk segel tangan, dan sebuah rune menyala di dahinya. Energi kehidupan muncul darinya, dan air tiba-tiba naik. Naga air besar terbentuk. Itu sangat besar sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat seluruh tubuhnya. Itu dengan cepat melingkar di sekitar para murid Heaven Family Alliance, melindungi mereka. Ledakan. Gelombang besar menghantam mereka. Naga air dan 9 penghalang dikirim terbang. Ketika visi mereka jelas, murid-murid surga menekan sihir sekte bersorak keras. Mereka selamat, dan penghalang mereka tidak sedikit pun rusak. Apakah pelacur itu mati? Melihat sekeliling, mereka melihat bahwa naga air sudah pergi. Dan semua murid Heaven Family Alliance juga telah menghilang. Mereka tidak mungkin mati, kan? Itu buang-buang, desah salah satu dari mereka.
Tunggu. Ada seseorang di sana. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Sesosok muncul di udara pada titik yang tidak diketahui, dengan dingin menatap mereka. Panah bunga surga dan bumi tanpa batas. Hua Xiu tersenyum dingin. Menyelesaikan segel tangan terakhirnya, panah besar terkondensasi di depannya. Itu seluruhnya terbuat dari kelopak bunga dan ditembak ke depan. Di depan para murid surga penekan sihir sekte kaget tatapan, hambatan mereka ditembus satu persatu. Tapi dengan menyesal, serangan kekuatan penuh Hua Xiu hanya menembus 8 hambatan mereka. Pada akhirnya, itu kehabisan energi ketika menyerang penghalang terakhir. Hahaha, saudaraku, tangkap dia. Dia satu-satunya yang tersisa, jadi pastikan untuk tidak membunuhnya secara tidak sengaja. Tertawa salah satu murid surga Suppressing Magic Sect. Tepat pada saat ini, permukaan laut meledak dan seekor naga air besar muncul. Ada kapal terbang yang benar-benar tidak rusak beristirahat di atas kepalanya. Naga air segera membuka mulutnya dan menembaki mereka, menyebabkan ekspresi murid-murid Heaven Suppressing Magic Sect berubah total. Perkuat penghalang. Raung peringkat 6 Celestial, dan dia menekan tongkatnya ke penghalang terakhir. Murid-murid lain juga bergerak untuk mendukungnya. Naga air meludahkan panah air besar di penghalang. Itu seperti sambaran petir yang menyerang sebuah apel. Dalam satu ledakan tunggal, semua murid surga menekan sihir sekte menghilang. Adapun panah air, terus berlanjut melewati cakrawala. Wow, saudari Zhao Ziyan sangat menakjubkan. The Heaven Family Alliance bersorak. Mereka semua dikejutkan oleh kartu truf menakutkan Zhao Ziyan. Zhao Ziyan tersenyum pahit. Jika aku luar biasa ini, aku akan menggunakan langkah ini sejak lama, dan pertarungan akan berakhir. Saya hanya berhasil melakukan ini dengan menggunakan naga air untuk menyerap kekuatan Long Chen dan Han Zhenyu. Petik 2. Tapi bagaimanapun caranya, kamu masih berhasil membunuh semua musuh kita. Sekarang terserah Long Chen. Hua Xiu dan yang lainnya melihat ke kejauhan di mana ombak laut masih berkecamuk. Ledakan terus-menerus berdering di sana, dan ombak hanya tumbuh semakin kuat. Kakak-kakak senior Long Chen benar-benar luar biasa. Bukan saja dia tampan, tapi dia juga sangat kuat, dan dia peduli dengan bangsanya. Jika saya bisa mendapatkan bantuannya, bahkan kematian akan sia-sia. Beberapa gadis memiliki hati mereka berayun ketika mereka melihat pemandangan praktis apokaliptik di kejauhan. Hua Xiu dan Zhao Ziyan saling memandang, keduanya melihat jejak ketidakberdayaan dan kepahitan di mata yang lain. Ketika mereka pertama kali bergabung dengan Xuantian Dao Sekte, mereka merasa Long Chen hanya menjadi pemula. Tetapi seiring waktu berlalu, ia melonjak seperti bintang jatuh. Sekarang mereka hanya bisa memandangnya. Karisma seorang pahlawan yang tak tertandingi secara alami tak terbendung. Praktis mereka semua berharap untuk tetap dengan sosok seperti itu untuk hidup mereka. Selain itu, karisma Long Chen tidak terbatas hanya pada kekuatannya yang tak tertandingi. Aspek yang paling mengharukan adalah bagaimana ia peduli pada orang lain. Jika ada yang menyentuh saudara atau saudaranya, dia akan segera menjadi dewa iblis dan bertarung dengan hidupnya di telepon. Dia seperti dewa iblis yang tidak bisa dijamah. Itu adalah perasaan yang sangat berbahaya, namun itu juga sangat merangsang, membuat mereka memiliki keinginan untuk menaklukkannya atau ditundukkan olehnya. Ledakan. Ombak laut yang sangat besar memaksa kapal terbang untuk mundur semakin jauh. Pada inti gelombang, Long Chen masih melawan raksasa emas. Sosok-sosok mereka yang tidak proporsional terus berselisih. 108.000 platform abadi Long Chen yang menuangkan energi ke dalam dirinya ke titik bahwa ia merasa seperti meridiannya mulai membengkak. Itu adalah tanda bahwa mereka akan mencapai batas mereka. Jadi tubuh fisik saya hanya bisa bertahan 80% dari kekuatan 108.000 platform abadi. Tapi itu sudah cukup. Petik 2. Long Chen tersenyum. Dia akhirnya selesai menguji batasnya. Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Berdengung. Rune Bloodbrinker mulai berputar, dan aura mengamuk meletus. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art. 9 Star Hegemon Body Art Chapter 1151. 9 Star Hegemon Body Art Chapter 1151. Dirilis. Bab 1151 memikat harimau dari gunungnya. Rune Bloodbrinker diaktifkan,
dan itu seperti binatang buas kuno yang bangkit. Tekanan yang mengerikan turun. Raksasa emas Han Zhenyu langsung meledak. Kamu, bagaimana Anda bisa mengaktifkan kekuatan item raja? Petik 2. Han Zhenyu benar-benar terkejut. Item raja adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh raja. Untuk menggunakannya diperlukan kekuatan core jade. Ketika sampai pada kekuatan sejati, Han Zhenyu bisa dengan mudah bertarung melintasi kerajaan dan mengalahkan Kings. Tapi itu dalam teori. Pada kenyataannya, jika dia bertemu seorang raja, kekuatannya hanya akan memungkinkannya untuk berlari. Itu karena Kings bisa mengaktifkan item King mereka. Kekuatan mereka bisa mengguncang surga dan bumi. Adapun Han Zhenyu, meskipun ia memiliki item raja, ia hanya memiliki sebagian dari persetujuan item rajanya. Dia bisa menggunakannya, tetapi dia tidak bisa benar-benar menggunakan kekuatannya. Item King yang tidak bisa melepaskan kekuatannya memiliki dua kegunaan. Salah satunya adalah karena materialnya cukup keras, Anda tidak perlu khawatir itu rusak. Alasan kedua adalah untuk menjadi masalah sulit. Orang-orang jenius yang bisa menaklukkan item King di ranah Foundation Forging sangat jarang. Jadi menggunakan item King untuk pamer sangat efektif. Tapi Bloodbrinker Long Chen berbeda. Itu tidak digunakan untuk pamer. Temannya yang bertempur di sampingnya, dan mereka telah membangun hubungan yang tulus. Bloodbrinker bersedia meminjamkan kekuatannya untuk Long Chen. Di sisi lain, Long Chen tidak akan bisa menggunakan item King lainnya. Barang-barang King lainnya seperti istri pelit. Uang mereka adalah uang mereka, dan yang lain seharusnya tidak berpikir untuk menyentuhnya. Perbandingan ini agak vulgar, tetapi benar-benar seperti ini. Barang Raja Han Zhenyu telah mengakui Han Zhenyu, tapi dia tetaplah dia, sementara itu masih demikian. Itulah sebabnya Han Zhenyu terkejut dan iri bahwa Long Chen bisa mengaktifkan kekuatan item raja. Dia sangat marah karena alasan Bloodbrinker bertambah karena dia. Memikirkan hal ini membuatnya ingin batuk darah. Terakhir kali, intinya terluka parah, dan butuh banyak sumber daya untuk sepenuhnya pulih. Itu semua disebabkan oleh Bloodbrinker yang menyerap energinya. Sekarang matanya merah. Kamu bukan anakku, jadi mengapa aku harus memberitahumu? Atau apakah Anda ingin mengatakan kata-kata terakhir sebelum kematian Anda? Ejek Long Chen. Sebenarnya, Bloodbrinker baru saja maju, dan rune intinya belum sepenuhnya terbentuk. Jumlah kekuatan yang bisa dilepaskan terbatas. Tapi ini masih cukup untuk menyenangkan Long Chen. Dengan bantuan Bloodbrinker, serangan Long Chen bahkan lebih tajam, dan kekuatan tempurnya berlipat ganda. Ledakan. Tiba-tiba, Long Chen mengirim Han Zhenyu terbang dengan bentuk ketiga dari Split the Heavens. Sekarang, Long Chen dan Bloodbrinker benar-benar menekannya. Raksasa emas Han Zhenyu tertutupi oleh retakan. Saat dia mundur, cahaya biru turun dari langit dan menabrak pinggangnya. Dengan suara ledakan, raksasa emas yang retak itu ditembus oleh serangan Cloud. Bajingan, bahkan binatang berbulu berani-berani menyerangku. Han Zhenyu dengan marah mengirim sinar Sword Ki di Cloud. Tapi pedang Ki ini hancur di tengah jalan oleh pedang Long Chen. Cloud mungkin kuat, tetapi masih belum sepenuhnya matang. Itu tidak bisa tahan diserang oleh serangan yang kuat. Cloud, jangan dipusingkan. Mainkan saja di samping. Teriak Long Chen. Cloud terbang, sementara Long Chen sekali lagi menyerang Han Zhenyu. Dengan tebasan pedang lagi, raksasa emas Han Zhenyu benar-benar hancur. Itu adalah pertukaran kekuatan murni tanpa mencolok sama sekali. Bajingan, aku tidak bisa menampilkan keunggulan energi bumi saya di atas laut. Tunggu saja, aku akan datang mencarimu nanti. Selain itu, saya akan membantu menyingkirkan mayat Dragon Blood Legion Anda. Raung Han Zhenyu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan dua jimat dan menempelkannya pada tinjunya. Dia kemudian mengangkat tumitnya dan lari. Dia menyeberangi 100 mil dalam satu langkah, langsung menghilang dari pandangan Long Chen. Jimat kontraksi tanah. Ekspresi Long Chen sedikit berubah. Ini adalah semacam jimat kuno yang memiliki efek mengontrak tanah di antara langkah-langkah. Itu meningkatkan kecepatan seseorang sebanyak 100 kali. Cloud mengeluarkan suara tangisan burung dan terbang ke Long Chen. Sudah siap untuk mengejar. Cacing mangsa adalah Cloud Chasing Heaven menelan insting Sparrow. Semakin cepat mangsa, semakin banyak Cloud yang ingin dikejar. Itu seperti sebuah provokasi. Long Chen siap mengejar ketika tablet batu giok di pinggangnya menyala lagi, mengeluarkan alarm. Seperti yang diduga, mereka memancing harimau dari gunung.
Tetapi Legiun Dragon Blood tidak hanya memiliki satu harimau. Petik 2. Long Chen tersenyum dingin. Dia melompat ke Cloud, dan setelah memberi Hua Xiu beberapa instruksi, dia pergi. Keberanian Han Zhenyu sudah hancur, dan raksasa emas itu telah menghabiskan banyak energi intinya. Kekuatan tempurnya saat ini turun hingga 20% dari puncaknya, dan Long Chen tidak percaya dia akan berani kembali. Selain itu, bahkan jika dia kembali untuk menyerang Hua Xiu dan yang lainnya, dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi lagi. Long Chen tidak khawatir. Karena aturan Martial Heaven Alliance, Kings tidak akan muncul di sini kecuali dalam keadaan khusus. Tidak ada yang berani mengirim seorang raja ke sini. Maka mereka akan menjadi musuh aliansi surga bela diri. Jika satu-satunya penyerang adalah murid Yayasan Forging, Long Chen tidak khawatir. Tapi dia tidak tahu mengapa Sekte Sihir Penekan Surga tiba-tiba akan menyelinap menyerang Sekte Dao Xuantian. Apakah itu benar-benar murni untuk balas dendam? Meskipun Swan Master mengatakan bahwa dunia kultivasi dipenuhi dengan para idiot dan mereka tidak memiliki terlalu banyak keterampilan dengan apa yang mereka lakukan, alasan seperti itu benar-benar bodoh. Apakah itu untuk melemahkan Dao Sekte sehingga mereka tidak bisa mempertahankan zona ini dan hak mereka dicabut? Namun, bagaimana mereka bisa tahu di mana semua orang berada? Pertama, mereka telah menyerang Wang Zhen untuk menariknya, dan kemudian mereka menyerang Hua Xiu. Jika Long Chen tidak memiliki Cloud, maka dengan hanya kecepatannya sendiri, Long Chen akan tiba tepat pada waktunya untuk melihat 10.000 serangga serikat sepenuhnya dimusnahkan. Yang akan dilihatnya hanyalah segunung mayat. Dan saat amarahnya melonjak, Hua Xiu akan diserang, dan pada saat dia tiba di sana, dia sekali lagi akan terlambat. Jika rencana ini berhasil, maka dia akan menjadi gila dengan kemarahan. Apakah ini semua rencana untuk menargetkannya? Ketika dia terbang ke depan, dia mendengar ledakan datang dari depan. Wilde, Meng Qi, Tang Wan-er, dan Yue Zifeng dengan gila bertarung melawan seorang pria dengan tanduk di kepalanya. Pria itu adalah seorang ahli ras kuno, dan 7 bintang refleksi pada laut runik ada di belakangnya. Dia juga memegang tongkat yang melepaskan semua jenis seni magis, yang memungkinkannya bertarung secara setara melawan mereka berempat. Dia sangat menakutkan. Dia telah mencapai Heaven Stage ke-9 dari Yayasan Tempa, dan seni magisnya berubah sangat cepat, membuat orang lain kewalahan. Tombak panjang, tombak besar, pedang terbang, lonceng kuno, dan semua jenis seni magis lainnya keluar darinya. Setiap serangan mengandung kekuatan luar biasa. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Han Zhenyu. Wilde telah memanggil tubuh perunggu darah barbar dan dengan ganas menghancurkan klubnya padanya. Terlepas dari seni sihir yang ia coba, ia tidak dapat mengalahkan Wilde. Setiap seni magis hancur oleh ayunan klubnya. Meng Qi terus-menerus membentuk segel tangan. Tanda emas berputar di udara, membentuk pisau terbang yang menebasnya. Itu adalah serangan spiritual yang sangat kuat, tetapi tanduk pria itu menyala dengan rune yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk penghalang di sekelilingnya. Serangan spiritualnya mudah pulih. Sekarang Meng Qi bersaing dengannya dalam hal kekuatan spiritual. Dia perlu menguras kekuatan spiritualnya secepat mungkin, tetapi dia tidak takut sama sekali. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Sementara itu, Tang Wan-er dikelilingi oleh lautan bilah angin. Dia menyerang habis-habisan, dan pada saat yang sama, dia menyimpan banyak bilah angin untuk melindungi Yue Zifeng. Di antara mereka berempat, Yue Zifeng merupakan ancaman terbesar bagi lawan ini. Pedang Qi-nya bisa menembus pertahanan apapun yang dipanggil lawannya. Karena kecerobohannya sebelumnya, pedang Yue Zifeng telah menghancurkan pertahanannya dan mendarat di punggungnya. Jika bukan karena pakaiannya memiliki pertahanan kuat mereka sendiri untuk melindunginya, dia akan terbunuh. Setelah itu, dia fokus membunuh Yue Zifeng sebagai prioritas nomor 1. Karena Yue Zifeng bukan seorang celestial, ia tidak bisa menyembuhkan, dan kekuatan pertahanannya rendah. Tapi Wilde juga sangat kuat, dan dia memiliki Meng Qi dan Tang Wan-er yang membatasi dia juga. Dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Yue Zifeng. Sebaliknya, ia harus terus waspada terhadap serangannya. 5 dari mereka bertempur jauh di udara. Di bawah, prajurit Dragon Blood Legion bertempur lebih dari 30.000 murid Sekte Sihir Penindasan Surga di bawah pimpinan Buyang. Tiba-tiba, sosok besar muncul di langit, dan cahaya biru menembak melalui tubuh peringkat 6 celestial, langsung membunuhnya. Bos kembali. Legiun Dragon Blood bersorak.
Mereka baru saja mulai berkelahi, tetapi Long Chen sudah kembali. Penghancuran naga ganda. Long Chen melompat dari punggung Cloud, langsung memanggil Huo Long dan Lei Long. Awas! Raung orang yang melawan Wilde dan yang lainnya. Dia mencoba untuk meminta bantuan, tetapi mereka berempat menahannya. Yue Zifeng bahkan menggunakan langkah bunuh diri untuk memaksanya cepat-cepat beralih ke pertahanan. Wilde, Meng Qi, dan Tang Wan Er juga mati-matian, memaksanya untuk mundur. Dia hanya bisa menonton ketika kedua naga menghancurkan jalan mereka melalui murid-murid Heaven Suppressing Magic Sect. Membela. Murid-murid The Heaven Suppressing Magic Sekte semuanya memiliki rambut berdiri di ujungnya setelah merasakan tekanan dari dua naga. Mereka buru-buru mengeluarkan perisai. Ledakan. Naga besar tanpa ampun merobek jajaran 30.000 murid, meninggalkan jalan berdarah di belakang mereka. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1152. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1152. Dirilis. Bab 1152 Pakar Balap Kuno. Apakah para murid memanggil pertahanan? Apakah mereka peringkat 5 Celestial atau bahkan peringkat 6 Celestial? Siapapun di jalur serangan naga ganda terbunuh. Baik Lei Long dan Huo Long telah tumbuh ke level yang menakutkan sekarang. Ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, kekuatan serangan mereka praktis tak terbatas. Formasi yang telah dibentuk oleh 30.000 murid Heaven Sekte Sihir Sekte dipotong menjadi dua, dan sepertiga dari jumlah mereka terbunuh. Bunuh mereka. Meskipun ada lebih banyak dari mereka, saya yakin orang-orang baja dari Dragon Blood Legion saya dapat memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Teriak Long Chen. Membunuh. Membunuh mereka semua. Sebelum Long Chen tiba, mereka tidak dapat menembus pertahanan mereka. Tetapi mereka hancur oleh satu serangan dari Long Chen, dan 10.000 murid terbunuh. Jika mereka tidak menunjukkan kemampuan mereka sendiri, mereka tidak akan memiliki wajah untuk terus menyebut diri mereka anggota Dragon Blood Legion. Titik terkuat dari murid-murid surga menekan sihir sekte adalah seni magis kombinasi mereka. Sekarang titik terkuat telah dipatahkan oleh Long Chen, dan prajurit Dragon Blood Legion segera berubah menjadi mata merah. Saat itu, orang-orang ini tidak menahan kemarahan mereka. Pada saat itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Meskipun Long Chen telah mengalahkan Han Zhenyu dan menamparkan wajah Ma Xingkong, itu masih tidak memuaskan seperti melakukannya sendiri. Sekarang ketika orang-orang yang telah memandang rendah mereka dengan sombong muncul di hadapan mereka lagi, prajurit Dragon Blood Legion hampir menjadi gila. Persetan terus saja menjadi masalah sulit. Membunuh salah satu murid surga Suppressing Magic Sect yang panik, salah satu prajurit Dragon Blood berteriak dengan gembira. Setelah kompetisi, Long Chen mengatakan kepada mereka bahwa ketika melawan murid-murid sekte sihir penekan surga, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menutup jarak di antara mereka. Pertempuran jarak dekat adalah kelemahan fatal mereka. Selama Anda tidak memberi mereka waktu untuk melepaskan seni magis, mereka bisa ditebang dengan mudah. Spirit of, salah satu surga menekan para murid sihir sekte meneriakkan, melambaikan tongkatnya. PFFT. Semangat pantatku. Mari kita lihat bagaimana Anda memberi roh apa saja sekarang. Salah satu prajurit Dragon Mark memotong kepalanya dan menunjuk mayatnya. Dia sudah mati, jadi untuk apa kau berdebat dengannya? Cepat dan lanjutkan. Prajurit Dragon Mark lain menariknya. Prajurit Dragon Blood Legion itu seperti harimau dan serigala. Pengisian melalui tengah-tengah murid surga sekte sihir penekan ini. Mereka benar-benar panik. Orang-orang yang jauh ingin menggunakan seni sihir untuk menyerang kembali, tetapi masih ada sesama murid di antara mereka. Jika mereka menyerang, mereka juga akan menyerang sesama murid mereka. Keraguan-raguan saat itu adalah yang dibutuhkan Legiun Dragon Blood untuk menutup jarak. Mati. Salah satu murid Heaven Suppressing Magic Sect melambaikan tongkatnya, melepaskan panah rahasia yang menabrak prajurit Dragon Mark di belakang. Suara ledakan terdengar, dan pakaiannya terkoyak. Tapi prajurit Dragon Mark baik-baik saja. Lubang di pakaiannya mengungkapkan baju besi emas. Kamu bisa mati saja. Seorang gadis menghancurkan tongkat kayunya di kepala penyerang. Mata murid surga menekan sihir sekte bergulir ke belakang kepalanya, dan dia pingsan seperti ini. Dia jatuh ke laut, mengungkapkan seorang wanita di belakangnya. Gadis ini sebenarnya adalah salah satu murid yang menyembuhkan.
Dia bertugas menyembuhkan orang dengan seni penyembuhan jangka panjang. Tetapi mengambil keuntungan dari kasus yang sangat langka, dia memukul peringkat 5 Celestial di kepala, menjatuhkannya. Prajurit Dragon Mark buru-buru mengganti jubahnya. Armor skala yang dia kenakan adalah senjata rahasia mereka. Alasan Long Chen berani membiarkan mereka menyerang adalah karena mereka semua mengenakan baju besi yang dipalsukan Guoran. Berbicara tentang baju besi ini, harus dikatakan bahwa Guoran benar-benar pengrajin yang terampil dan teliti. Bagi yang lain, baju besi berskala harus dikenakan di luar seperti baju besi piring. Tapi baju besi skala Guoran memiliki mata air kecil di antara sisik, memungkinkan untuk berkontraksi dan dikenakan sebagai kulit kedua. Memakainya pada tubuh tidak mempengaruhi kelincahan atau gerakan mereka sama sekali. Jadi melihat keluar, yang lain bahkan tidak bisa mengatakan bahwa mereka mengenakan baju besi. Guoran sudah lama menjalankan beberapa sesi pelatihan sehingga orang bisa terbiasa dengannya. Sekarang setelah mereka berjuang untuk yang sebenarnya, mereka merasa itu sangat alami. Selama mereka melindungi kepala mereka, mereka tidak perlu khawatir akan diserang di tempat lain. Bahan yang masuk ke baju besi ini berada di tingkat item raja. Meskipun armor itu bukan item king sejati, kekerasannya pada dasarnya berada pada level yang sama. Selanjutnya, Guoran telah menuliskan tanda khusus pada armor untuk mengurangi dampak pukulan. Bahkan jika mereka diserang oleh senjata berat, armor itu akan memblokir sebagian dari kekuatan serangan, sehingga mereka tidak akan terbunuh dalam satu pukulan. Prajurit Dragon Blood Legion seperti harimau dengan sayap sekarang, benar-benar membantai murid-murid sekte sihir penindasan surga yang sekarang melarikan diri dengan menyedihkan. Orang-orang yang langsung berbalik dan melarikan diri tanpa peduli sesama murid mereka dibunuh oleh Cloud. Ledakan. Tiba-tiba, 7 bintang refleksi pria bertanduk di laut runik menghilang. Itu diserap kembali ke tubuhnya, dan blood key-nya meletus. Klaksonnya mulai bersinar, dan sinar cahaya menembaki klub Wilde. Tangan Wilde langsung retak dan mulai berdarah. Dia dikirim terbang, muntah darah liar. Meng Qi dan yang lainnya terkejut. Meskipun kekuatan Wilde, dia masih terluka. Tepat pada saat ini, staf pria bertanduk itu menghilang, diganti dengan trisula. Dia mengayunkannya di belakangnya. Ledakan. Dia hanya berhasil memblokir pedang diam Yue Zifeng. Lengan Yue Zifeng patah, dan pedangnya meninggalkan tangannya saat dia terbang kembali. Waktunya kamu mati. Pria bertanduk itu mencibir dan mengayunkan trisula ke Meng Qi dan Tang Wan Er. Tiba-tiba, pedang berwarna darah jatuh dari langit. Pedang itu bahkan belum tiba, tetapi tekanan yang dikeluarkannya menyebabkan jantung pria bertanduk itu bergetar. Dia segera menyerang mereka berdua dan mengayunkannya ke pedang Long Chen. Bunga api terbang. Pria bertanduk itu terkejut menemukan bahwa serangan Long kekuatan yang tampaknya kasar benar-benar mampu memaksa trisula ke samping. Dengan trisula ke samping, kepala pria bertanduk terbuka. Sebuah kaki besar tanpa ampun menendang wajahnya. Pria bertanduk itu dikirim terbang melintasi laut, memantul ke permukaan beberapa kali saat dia menembak ke kejauhan. Wang Zhen dan Hua Xiyu telah tiba. Pergi tangkap mereka dan bunuh semua orang di sini. Jangan biarkan satu pun lolos. Saya akan menangani yang itu. Petik 2. Long Chen melepaskan tembakan segera setelah memberi Meng Qi dan Tang Wan Er beberapa perintah. Mereka melihat bahwa sebuah kapal terbang bergegas dari satu arah, sementara Wang Zhen terbang dengan sekelompok orang dari arah lain. Kapal terbang Wang Zhen telah lumpuh, jadi meskipun pergi lebih dulu, ia akhirnya tiba pada saat yang sama dengan Hua Xiyu. Aliansi Perempuan Surga dan 10.000 serangga perserikatan segera membentuk pengepungan ketika mereka mencapai medan perang, benar-benar menjebak murid-murid surga yang menekan sekte sihir. Wilde melompat ke atas kapal terbang dan mengeluarkan mangkuk batu giok. Dia mulai makan dengan gila-gilaan. Pertarungan sengit itu telah menghabiskan banyak energinya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah menerima sebagian besar serangan pria bertanduk itu. Salah satu lengan Yue Zifeng benar-benar hilang, dan ada 2 murid penyembuhan yang membantunya pulih. Karena dia bukan seorang surgawi, penyembuhan mereka bahkan lebih efektif baginya. Lengan baru dengan cepat tumbuh, tetapi meridian di dalam membutuhkan waktu untuk berkembang. Melihat mereka berdua baik-baik saja, Meng Qi dan Tang Wan Er juga bergabung dengan medan perang. Meng Qi melompat ke punggung Cloud untuk mengabaikan seluruh medan perang. Sekarang Long Chen telah tiba, kesimpulan sudah ditetapkan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengurangi korban. Legiun Dragon Blood memiliki baju besi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri,
dan tidak ada korban di antara mereka. Hal utama adalah untuk mendukung aliansi perempuan surga dan kesatuan 1000-1000-1000. Long Chen memanggil Green Dragon Battle Armor-nya. Dia memiliki 108.000 skala, sama dengan 108.000 platform keabadiannya. Energi darah naga memperkuat tubuhnya ke tingkat yang baru, memungkinkannya untuk menggunakan semua kekuatan 108.000 platform abadi tanpa khawatir tubuhnya tidak bisa mengatasinya. Dia dengan cepat menyusul pria bertanduk itu. Mengistirahatkan Blood Drinker di bahunya, dia dengan dingin bertanya, apakah Sekte Sihir Penekan Surga hanya memiliki kemampuan kecil ini? Bahkan peringkat 7 Celestial akan tenggelam begitu rendah. Petik 2. Persetan. Ekspresi pria bertanduk itu tenggelam, tetapi dia tidak membantah. Tanda trisulanya menyala dan dia menabrak Long Chen. Long Chen mendengus dan mengayunkan Blood Drinker secara acak. Pria bertanduk itu batuk darah dan sekali lagi terbang kembali. Pangkat 7 surgawi tidak lagi cocok untukku. Merasakan kondisinya di negara Green Dragon Battle Armor, dia dipenuhi dengan keyakinan. Dia sekali lagi tiba di depan pria bertanduk dan mengayunkan pedangnya. Dia tidak menggunakan teknik maupun kemampuan. Itu hanya ayunan biasa. Namun, lengan pria bertanduk itu benar-benar berubah bentuk dan dia menabrak laut seperti bintang jatuh. Pengapian darah leluhur, roh leluhur muncul. Pria bertanduk itu tiba-tiba meraung, dan sesosok besar muncul di belakangnya. Karena itu sangat besar, tidak mungkin melihatnya dengan jelas. Itu hanya tampak seperti kera dengan tanduk di kepalanya. Aku akan membunuhmu sekarang dengan gerakan terkuatku. Pria bertanduk dingin menatap Long Chen. Bahkan suaranya menjadi gelap dan menyeramkan. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1153. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1153. Dirilis. Bab 1153 dikalahkan dan kabur. Aku tak sabar untuk itu. Long Chen meletakkan Blood Drinker di bahunya. Rambutnya terus mengepul ketika dia merasakan energi melonjak keluar darinya. Dia tidak tahu apakah seni tubuh Hegemon 9 bintang terhubung ke Green Dragon Battle Armor. Tetapi sampai sekarang, dia menemukan bahwa menggunakan Green Dragon Battle Armor mampu melepaskan kekuatan penuh seni tubuh Hegemon 9 bintang. Hanya dengan dukungan dari Green Dragon Battle Armor dia mampu menanggung menggunakan 100% dari 108.000 kekuatan platform abadinya. Dengan erat memegang Blood Drinker, dia merasa seperti tubuhnya akan meledak dengan energi. Adapun pria bertanduk, ia mengangkat Trisula. Sosok ilusi di belakangnya berubah menjadi rune yang bergabung dengan Trisula. Bodoh, sekarang kamu harus menyadari bahwa kamu pasti akan mati hari ini. Pria bertanduk itu menatap Long Chen. Long Chen menyipitkan matanya. Dia dengan dingin berkata, menggunakan kekuatan darah leluhur Anda dan esensi jiwa leluhur Anda untuk mengaktifkan kekuatan item raja. Benar. Meskipun itu tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan item king, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Tanduk di kepalanya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dan itu berkumpul di Trisula. Langit dan bumi bergemuruh ketika Trisula tumbuh dengan cepat. Itu menembus awan, mencapai ketinggian mengerikan yang membuat orang lain merasa seperti semut, seolah-olah mereka bisa dimusnahkan kapan saja. Tapi Long Chen hanya dengan tenang menatap tanpa membuat gerakan apapun. Blood Drinker mulai menggigil, seperti singa yang wilayahnya diganggu. Dia menunjuk Blood Drinker ke langit, dan gambar pedang berwarna merah darah melonjak ke langit. Tebing Breaking Heaven Propping Slash. Pupil pria bertanduk itu menyusut. Dia tidak berpikir bahwa Long Chen juga akan dapat mengaktifkan item raja. Dia buru-buru menyerang, tidak memberi Long Chen waktu untuk menyimpan energi. Pisahkan surga, 3. Sama seperti Long Chen sedang bersiap untuk menggunakan bentuk keempat dari Split the Heavens, perasaan buruk muncul di hatinya, dan dia secara paksa beralih ke bentuk ketiga. Gambar pedang besar menabrak Trisula. Dunia tiba-tiba turun ke kegelapan tanpa akhir. Itu adalah hasil dari pemintalan spasial massal, dan ketika visi semua orang pulih, mereka melihat bahwa laut telah terpecah. Mereka pikir mereka bahkan melihat dasar lautan yang juga retak. Baik Long Chen dan pria bertanduk itu terbang kembali. Long Chen memuntahkan seteguk darah, meridiannya bergetar. Pada saat kritis itu, ia telah beralih dari bentuk keempat ke bentuk ketiga membagi surga.
Dia secara paksa beralih dari menghubungkan 36 titik akupuntur menjadi 27. Tetapi karena 36 titik akupuntur telah terhubung, dia bisa melihat bahwa hanya mencoba menggunakan bentuk keempat telah menyebabkan titik akupunturnya tertutup oleh retakan. Untungnya saya beralih waktu, atau meridian saya akan benar-benar hancur. Bagaimana bentuk keempat dari Split the Heavens begitu mengerikan? Petik 2. Long Chen merasakan gelombang ketakutan. Dia sudah memelihara rune untuk bentuk keempat Split the Heavens. Karena dia bisa langsung melepaskan bentuk ketiga, dia seharusnya bisa menggunakan bentuk keempat. Tetapi ketika dia mencoba, sensasi krisis telah memenuhi hatinya dan dia telah berubah ke bentuk ketiga. Namun, dia masih menerima reaksi keras. Dia belum pernah mencoba mengaktifkan bentuk keempat. Dia ingin mengujinya, tetapi itu hampir menyebabkan bencana. Ketika Long Chen terbang kembali, dia tidak dapat menemukan tanda-tanda pria bertanduk itu. Dia entah bagaimana melarikan diri. Melihat musuhnya telah melarikan diri, dia sedikit santai. Akibatnya, ia batuk seteguk darah lagi. Dia buru-buru mengedarkan manik-manik kekacauan primal untuk menyembuhkan. Tapi Long Chen terkejut menemukan bahwa meridian yang dia retak karena mencoba menggunakan bentuk keempat pulih dengan sangat lambat. Apakah ada semacam rahasia dengan bentuk keempat dari Split the Heavens? Tanya Long Chen. Ada apa, Long Chen? Meng Qi dan Tang Wan-er datang. Mereka berdua melihat ekspresinya agak jelek. Saya baik-baik saja. Saya hanya jengkel karena dia berhasil lolos. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia sangat percaya diri. Dia yakin dia akan bisa bertarung sampai mati melawan pria bertanduk itu. Tapi dia masih melarikan diri. Tetapi bahkan jika dia tidak lari, Long Chen tidak lagi memiliki jaminan untuk membunuhnya. Meridiannya yang rusak membuatnya sehingga ia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Alih-alih mengalahkan musuhnya, energinya sendiri telah melukai dirinya sendiri. Long Chen sangat kesal. Hal bodoh seperti itu benar-benar terjadi padanya. Apa yang telah terjadi? Tepat pada saat ini, kelompok Sumo dan Mu Qingxuan tiba. Mereka telah tertarik oleh gangguan besar. Melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya dan semua orang berlumuran darah, membersihkan medan perang, mereka melompat kaget. Kamu tidak diserang? Tanya Meng Qi dengan heran. Tidak. Semuanya normal. Apa yang terjadi di sini? Teriak Mu Qingxuan. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya. Kumpulkan semua murid. Kami akan kembali ke kota Xuantian, kata Long Chen. Di perjalanan, mereka menjelaskan apa yang terjadi. Mu Qingxuan dan Sumo terkejut. Mereka tidak mengira Sekte Sihir Penindasan Surga menjadi sangat gila untuk menyerang murid-murid Sekte Xuantian Dao. Tapi mengapa mereka tidak menyerang kita? Tanya Mu Qingxuan. Mungkin itu untuk mencegah Xuantian Dao Sekte menjadi gila. Jika semua murid baru terbunuh, setidaknya mereka akan memiliki murid lama untuk melanjutkan warisan mereka. Tetapi jika para murid lama dan baru terbunuh, itu akan meninggalkan mereka tanpa pilihan. Kemudian Xuantian Dao Sekte akan memiliki pertarungan sejati sampai mati bersama mereka. Long Chen hanya bisa datang dengan dugaan seperti itu. Namun, sementara ini adalah tebakan paling logis yang bisa ia lakukan. Ia tahu idiot Heaven Suppressing Magic Sect tidak tahu apa itu logika. Meskipun memikirkannya dari 100 sudut pandang yang berbeda, dia tidak bisa mengetahui apa yang mereka rencanakan. Apakah masih ada berita dari Gao Xianyang? Tanya Long Chen. Tidak. Sepertinya mereka sudah mematikan rune komunikasi mereka. Kami bahkan tidak dapat menemukannya. Sumo, Wang Zhen, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Bos, kamu tidak berpikir begitu, tanya Guyang. Tidak ada bukti, jadi tidak ada artinya menebak. Lebih jauh, itu sepertinya tidak mungkin. Gao Xianyang bukan idiot, dan dia tahu melakukan hal seperti itu tidak ada manfaatnya baginya. Mulai hari ini, kami tinggal di dalam kota Xuantian sampai air pasang, kata Long Chen. Tetapi kemudian ketika pasang binatang buas terjadi, jumlah setan laut akan mencapai tingkat yang mengerikan, kata Sumo. Mereka semua sekarang menyadari bahwa pasang binatang buas kali ini akan sangat mengerikan. Ketika mereka pergi berburu, membersihkan setan laut peringkat 9 di satu daerah membutuhkan waktu lama. Jika mereka tidak mengambil keuntungan dari waktu ini untuk membunuh lebih banyak lagi, maka ketika pasang binatang buas terjadi, jumlah mereka akan tak terestimasi. Tidak apa-apa. Saya punya rencana untuk itu. Adapun Sekte Sihir Penindasan Surga, mereka kehilangan begitu banyak saat ini. Puluhan ribu murid mereka terbunuh,
dan hanya 2 yang lolos. Dengan karakter idiot mereka, sangat mungkin bahwa mereka akan kembali untuk membalas dendam. Mereka memiliki lebih banyak murid daripada kita, dan terlalu mudah bagi mereka untuk menyergap kita di laut. Tapi selama kita menahan pasukan kita, mereka tidak akan berani menyerang kota Suantian. Maka itu tidak lagi sesederhana pandangan yang bertentangan antara dua sekte. Mereka tidak berani, kata Long Chen. Kenapa kita tidak melaporkan ini ke sekte? Menyelidik Mu Qingxuan. Tidak perlu. Guru Xuan sudah mengatakan kepada saya bahwa apapun bisa terjadi di sini, dan bahwa kami perlu menyelesaikan apapun yang terjadi pada diri kami. Selanjutnya, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan jika kami melaporkannya? Para tetua tidak dapat memasuki wilayah ini. Apakah Anda ingin sekte mengirim murid sekte luar? Bukankah itu bunuh diri untuk mereka? Long Chen menggelengkan kepalanya. Tapi, mulai Mu Qingxuan. Qingxuan, Long Chen adalah komandan. Dia memiliki rencananya sendiri, jadi jangan terus bertanya. Tidakkah kamu merasa seperti menjadi orang yang khawatir? Kata Sumo. Kamu. Anda mengatakan hal seperti itu kepada saya. Malam ini, jangan datang ke kamarku. Kata Mu Qingxuan. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia salah bicara. Dia menjadi merah dan melarikan diri. Semua orang memandang Sumo dengan aneh. Long Chen bertepuk tangan. Siapa yang mengira bahwa kakak magang saudara Sumo akan seefisien ini? Selamat. Senior magang saudara Sumo perkasa. Saudara magang senior saudara Sumo mendominasi. Saudara magang senior saudara Sumo perkasa dan mendominasi. Gu Yang dan yang lainnya tampaknya berharap seluruh dunia akan berada dalam kekacauan, dan mereka bersorak bersama. Sumo tampak ingin menangis. Dia hanya ingin memberikan saran dan tidak berharap untuk jatuh ke dalam situasi seperti itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia bahkan tidak akan membuka mulutnya. Di bawah pandangan semua orang, dia hanya bisa memaksakan senyum dan pergi. Tetapi semua orang sangat sadar bahwa Sumo akan mengalami beberapa hari yang berat. Setelah ini, mereka memeriksa kerugian mereka. 10.000 serangga persekutuan telah menderita paling banyak, sedangkan Heaven Family Alliance telah kehilangan beberapa ratus orang. Legiun Dragon Blood melukai beberapa lusin orang, tetapi tidak ada yang meninggal. Itu adalah hasil dari baju besi Guoran. Long Chen menyuruh Wang Zhen membawa beberapa orang dari kelompok Sumo. Kelompok Sumo berisi para murid yang datang dari Divine Beast Mansion, Hegemon Hall, dan Flame Gate. Sumo meminta beberapa ahlinya memimpin mereka, tetapi itu sulit. Adapun aliansi perempuan surga, mereka hanya menerima wanita, jadi hanya Wang Zhen yang bisa memimpin mereka. Long Chen menyuruh Wang Zhen menerima 10.000 murid baru, menyebabkannya melompat. Dia tidak berani memimpin banyak orang, karena pertempuran telah menyebabkan kekuatan timnya jatuh. Dia merasa tidak mampu meyakinkan begitu banyak orang untuk mengikutinya. Apakah kamu bisa memimpin orang atau tidak? Kamu tidak tergantung pada seberapa kuat dirimu, tetapi apakah kamu bisa memperlakukan masing-masing bawahanmu sebagai saudara? Adapun aspek kekuatan, serahkan itu padaku. Saya akan membiarkan kekuatan Anda tumbuh eksplosif dalam waktu singkat. Long Chen menepuk bahu Wang Zhen. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1154. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1154. Dirilis. Bab 1154 meningkatkan kekuatan. Begitu mereka kembali di kota Suantian, Long Chen menemukan bahwa itu seperti yang dia harapkan. Para murid yang tertinggal di kota Suantian belum diserang, dan semuanya normal. Guoran sibuk menempa di pengasingan. Melihat Long Chen dan yang lainnya kembali berlumuran darah, dan melihat bahwa banyak orang belum kembali, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Long Chen tidak punya niat menyembunyikan berita ini. Ketika semua orang mengetahui bahwa itu dilakukan oleh Sekte Sihir Penekan Surga, mereka semua marah. Mereka ingin segera pergi berkelahi dengan mereka. Terakhir kali, Heaven Sekte Sihir Sekte datang untuk memprovokasi Sekte Dao Suantian, yang sudah membuat mereka marah. Sekarang, mereka memandang mereka sebagai musuh hidup dan mati. Ketika mereka mendengar bahwa hanya 2 dari mereka yang berhasil melarikan diri dan sisanya terbunuh, mereka semua merasa senang.
Long Chen memerintahkan mereka untuk tidak keluar kota selama waktu ini. Jika mereka ingin berburu, mereka hanya bisa berburu di tepi pantai. Berburu dan berpatroli di tepi pantai adalah suatu keharusan karena mereka harus mengawasi pergerakan setan laut. Ini adalah waktu ketika gelombang binatang akan terjadi. Sejumlah besar setan laut akan mulai berkumpul tepat sebelum air pasang. Long Chen mulai berbicara dengan Wang Zhen. Dia meminta untuk tahu lebih banyak tentang situasinya. Kerugian Wang Zhen sangat parah. Di laut, ia telah menggunakan banyak serangga yang bahkan tidak tahu cara terbang sebagai umpan meriam. Adapun serangga yang bisa terbang, kurang dari 1/100 selamat. Tetapi ada satu aspek yang menakjubkan dari pembudidaya serangga. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka dapat terus-menerus membiakkan lebih banyak serangga. Serangga-serangga ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat selama mereka memiliki cukup makanan. Pasukan serangganya dapat dengan cepat dipulihkan. Semua murid memiliki puluhan mayat iblis laut tingkat 9 di cincin spasial mereka. Itu adalah sumber daya terbaik untuk Wang Zhen. Tunjukkan pada saya setiap jenis serangga yang Anda miliki dan beri saya pengantar, kata Long Chen. Wang Zhen memanggil ratusan serangga berbeda. Ada banyak jenis. Beberapa digunakan untuk pertahanan, beberapa digunakan untuk pelanggaran, beberapa digunakan untuk membersihkan mayat, dan beberapa hanya digunakan sebagai pakan. Serangga bertarung Wang Zhen perlu mengkonsumsi beberapa serangga pakan setiap hari untuk tumbuh. Sedangkan untuk serangga makan, mereka membutuhkan darah dan daging. Energi di dalam daging dapat diubah oleh serangga-serangga pemakannya dan diberikan kepada serangga-serangga lainnya. Itu mirip dengan memelihara babi. Wang Zhen juga memiliki serangga ibu yang kuat. Menurutnya, serangga induk ini terhubung dengan pikiran dan jiwanya. Itulah yang memungkinkan dia untuk mengendalikan pasukan serangganya. Namun, serangga induk hanya berada di peringkat awal ke-9. Untuk memastikan serangga lain dapat dikontrol, kekuatan mereka pasti tidak bisa melebihi serangga induknya. Itulah sebabnya serangga lain Wang Zhen paling banyak berada di puncak peringkat ke-8. Jika mereka lebih kuat, serangga induk tidak akan bisa menekan mereka, dan kemudian mereka akan memberontak. Long Chen menatap serangga ibu emas besar. Itu seperti kepik berbintik 7, tetapi cangkangnya melepaskan kilau logam. Kekuatan pertahanannya mengejutkan. Tidak heran dia mampu memblokir seni magis peringkat 6 celestial. Tapi sudah jelas serangga induk ini hanya berspesialisasi dalam pertahanan, dan tidak memiliki serangan yang kuat. Long Chen mengekstrak setetes darah esensinya. Itu emas dan sangat cerah. Seberapa kuat serangga ibumu tumbuh? Tanya Long Chen. Pangkat ke-10. Itu kuat. Long Chen terkejut. Broterlong, meskipun dapat tumbuh ke peringkat ke-10, mereka yang benar-benar melakukannya sangat langka. Sangat sulit untuk tumbuh, dan sangat lambat. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, saya berada dalam pertempuran hidup dan mati dan serangga ibu saya terluka parah. Sudah pulih beberapa tahun terakhir. Tetapi sumber daya saya terbatas, dan saya tidak bisa membantu terlalu banyak. Jadi pertumbuhan serangga ibu sangat lambat, kata Wang Zhen. Tampaknya pembudidaya serangga juga merupakan profesi penghasil uang. Orang miskin bahkan tidak bisa mencobanya. Long Chen berkata, saya memiliki pemahaman umum tentang serangga ibumu. Karena batasnya adalah peringkat ke-10, aku tidak khawatir sama sekali. Petik 2. Khawatir tentang apa? Saya akan menggunakan pil obat untuk memungkinkan serangga ibumu berkembang dalam beberapa hari. Saya sedang berpikir untuk menaikkannya ke peringkat ke-9, kata Long Chen setelah berpikir sejenak. Tapi, itu tidak mungkin. Wang Zhen tidak bisa mempercayai telinganya. Serangga induknya telah menghabiskan 3 tahun di puncak peringkat ke-8 sebelum naik ke peringkat awal ke-9. Tapi Long Chen ingin menaikkannya ke peringkat ke-9 hanya dalam beberapa hari. Jika ada yang mengatakan itu, dia akan berpikir itu hanya lelucon. Tapi datang dari Long Chen, dia senang. Jangan terlalu senang. Menaikkannya ke peringkat akhir ke-9 bukanlah masalah. Tapi itu hanya basis budidaya yang kosong. Itu akan memiliki tekanan, tetapi bukan kekuatan yang sebenarnya. Pil obat saya akan meningkatkan basis budidayanya, tetapi kekuatan sebenarnya harus perlahan-lahan tumbuh dan menyusul. Tetapi hanya meningkatkan basis budidayanya sudah cukup untuk memberi manfaat besar bagi Anda. Kamu mengerti? Long Chen tersenyum. Aku mengerti, aku mengerti. Selama serangga ibuku mencapai peringkat akhir ke-9, aku akan bisa mengendalikan serangga peringkat ke-9 sebagai jenderal di pasukan seranggaku.
Surga, saya hampir tidak bisa mempercayainya. Wang Zhen kehilangan semua kemiripan karena dia dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah dia bercanda? Pasukan ribuan serangga peringkat ke-9. Bukankah dia benar-benar tak tertandingi? Saya belum selesai. Saya juga akan memperbaiki semacam ramuan obat untuk serangga umpan Anda. Ini akan memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih cepat, dan setelah mereka menyerap energi dari daging dan darah, mereka akan mengalami semacam pertumbuhan yang eksplosif. Ini tidak terlalu baik untuk serangga makan Anda, tetapi serangga melawan Anda dapat melahap mereka dan itu tidak akan menjadi masalah. Mereka semua akan tumbuh lebih cepat. Saya akan memperbaiki beberapa untuk Anda sekarang, dan kemudian saya akan memberi Anda formula. Bahkan ketika saya tidak hadir, Anda akan dapat membuatnya sendiri. Hei, apa yang Anda lakukan? Petik 2. Saat Long Chen berbicara, Wang Zhen tiba-tiba berlutut di tanah. Long Chen melompat dan buru-buru menariknya. Aku akan selamanya mengingat kebaikan saudara Long, sumpah Wang Zhen. Long Chen tidak hanya memberinya ramuan obat, dia memberinya formula juga. Harus diketahui bahwa formula rahasia seperti itu sangat berharga. Ada banyak kasus ayah dan anak lelaki menjadi bermusuhan, atau saudara-saudara saling berselisih hanya karena formula yang berharga. Adapun formula seperti ini, itu sama berharganya seperti hidupnya bagi Wang Zhen. Jangan terlalu serius. Long Chen terdiam. Wang Zhen menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya untukku, tetapi juga untuk saudara-saudaraku. Begitu saya lebih kuat, saya tidak perlu hanya menonton ketika mereka mati di depan saya. Perasaan itu benar-benar menyakitkan. Saya tidak ingin merasakannya untuk yang kedua kalinya. Petik 2. Bagus. Seperti itulah seharusnya pria. Sekarang setelah Anda mengerti bagaimana saudara-saudara akan mengorbankan segalanya untuk satu sama lain, siapapun yang bergabung dengan Anda pasti tidak akan menderita. Long Chen menepuk pundaknya. Wang Zhen sangat tersentuh. Menerima persetujuan Long Chen terasa seperti nilai kemuliaan seumur hidup sekarang. Setelah berpisah dengan Wang Zhen, dia melihat-lihat seluruh kota Xuantian. Agar semuanya aman, Meng Qi telah sepenuhnya menutupi kota Xuantian di wilayah rohaninya. Wilayah spiritual ini didasarkan pada 4 Golden Little Bells yang tersebar di seluruh kota. Mereka adalah jenis barang jiwa khusus yang memungkinkan dia untuk mengawasi semua kota Xuantian. Serangan menyelinap kali ini telah memberi mereka semua rasa bahaya. Mereka tidak lagi berada dalam sekte Dao Xuantian, dan tidak ada aturan untuk melindungi mereka. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Long Chen kembali ke rumah penguasa kota. Memanggil Guyang, dia mengeluarkan 86 peringkat 6 buah surgawi Dao dan 1.500 peringkat 5 buah surgawi Dao. Itu adalah rampasan pertempuran terbesarnya kali ini. Tak perlu dikatakan bahwa sekte sihir penindasan surga benar-benar lebih kuat daripada sekte Xuantian Dao. Di antara murid-murid baru mereka, banyak dari mereka telah diangkat ke peringkat kelima. Itu harus memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Di antara murid-murid senior mereka, sekitar 1/10 dari mereka adalah peringkat 6 surgawi. Adapun murid senior Xuantian Dao sekte ini, hanya 1 dari 1.000 yang peringkat 6 celestial. Proporsi ini mengungkapkan perbedaan dalam kekuatan keuangan antara kedua sekte. Namun, perbedaan kekuatan ini akhirnya menguntungkan Long Chen. Apakah celestial yang mati adalah bawaan atau diperoleh surgawi? Setelah rune Dao surgawi mereka diserap oleh manik-manik kekacauan primer dan terkondensasi menjadi buah surgawi Dao, orang-orang yang mengkonsumsinya akan menjadi celestial bawaan. Paling mengerikan dari semuanya, jika para murid yang jatuh itu telah mencapai ranah penggabungan dengan langit dan bumi, buah surgawi-surgawi akan memberikan kemampuan itu kepada siapapun yang mengkonsumsinya juga. Berikan 50 dari peringkat 6 buah surgawi Dao kepada murid-murid yang menyembuhkan. Bagilah sisanya di antara para prajurit dengan potensi terbesar. Adapun peringkat 5 Heavenly Dao Fruits, pertama berikan mereka kepada prajurit Dragon Blood, dan kemudian pilih prajurit Dragon Mark terkuat, kata Long Chen. Saat ini, Legiun Dragon Blood memiliki lebih dari 13.000 anggota. Masih ada 4 kapten, tetapi sekarang ada 360 pemimpin pasukan. Dengan kata lain, setiap prajurit Dragon Blood adalah pemimpin pasukan. Dengan cara ini, setiap regu terdiri dari lebih dari 30 orang, dan lebih mudah untuk mengendalikan hal-hal selama pertempuran. Para pemimpin regu secara alami harus kuat,
sehingga peringkat 5 buah dao surgawi akan pertama kali diberikan kepada mereka. Adapun peringkat 6 buah surgawi dao pergi ke murid penyembuhan. Gu yang telah sedikit ragu, tetapi kemudian berpikir tentang hal itu. Murid penyembuhan adalah yang melindungi kehidupan Dragon Blood Legion. Mereka harus kuat. Selama pertempuran di Abis Iblis Infernal, mereka telah mengalami betapa pentingnya para murid penyembuhan. Kalau tidak, akan ada beberapa korban dalam pertempuran itu. Setelah Gu yang pergi, Long Chen melihat peringkat 4 yang tersisa dan di bawah buah surgawi dao yang dia miliki. Saya bertanya-tanya apakah Zheng Wenlong berhasil mengirim buah surgawi itu ke atas. Long Chen memikirkan Yue Xiaoqian. Dia telah mengirim sejumlah besar buah dao surgawi sehingga ras setan asli bisa berjalan secara terbuka di benua surga bela diri untuk mengumpulkan sumber daya. Sekarang, dia memiliki masa buah surgawi dao lainnya. Tapi dia tidak berani mengirim mereka secara acak dengan sembarang orang. Jika rahasia ini terungkap, dia akan mati. Satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui rahasia ini adalah Tang Wan Er, Meng Qi, Gu Yang, Guoran, dan beberapa lainnya. Prajurit Dragon Blood dan Dragon Mark hanya tahu bahwa mereka adalah buah-buahan. Mereka tidak tahu kisah nyata. Long Chen tidak ingin mereka tahu. Bukannya dia tidak mempercayai mereka, tetapi bahwa semakin banyak orang yang tahu, akan semakin berbahaya. Kemudian musuh-musuh mereka akan mengarahkan pandangan padanya, dan itu mungkin menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Setelah mengatur semuanya, Long Chen pergi ke pengasingan untuk memperbaiki pil. Beberapa untuk Wang Zhen, dan beberapa untuk Hua Xiu. Dia perlu memanfaatkan waktu ini untuk membantu Hua Xiu menghilangkan hal itu. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1155. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1155 bentuk keempat abnormal membagi surga. Long Chen menghabiskan sepanjang hari memurnikan pil untuk Wang Zhen. Serangga induknya sangat besar, dan membutuhkan pil kelas atas. Selain itu, diperlukan ratusan dari mereka agar menjadi efektif. Adapun ramuan obat, itu membutuhkan lebih dari itu. Untungnya, dia punya Huolong untuk membantunya memperbaikinya, dan semuanya berjalan sangat lancar. Kalau tidak, memperbaiki sebanyak itu akan melelahkannya sampai mati. Ketika Wang Zhen menerima pil obat, ia langsung memberikannya kepada serangga ibunya. Dia juga mulai menggunakan ramuan untuk meningkatkan serangga makannya. Long Chen memiliki semua murid memprioritaskan memberikan mayat iblis laut peringkat 9 mereka kepada Wang Zhen. Semua orang mendukung ini. Setelah mengorbankan begitu banyak serangga untuk melindungi bawahannya, ia mendapatkan rasa hormat mereka. Selain itu, aspek yang paling berharga dari setan laut peringkat 9 adalah inti mereka. Mayat mereka hanya bernilai 1/10. Jadi orang tidak terlalu peduli. Mereka langsung memberikan mayat-mayat itu kepada Wang Zhen secara gratis. Awalnya, Wang Zhen telah berencana menggunakan inti untuk bertukar dengan mayat. Tetapi dia ditolak oleh semua murid. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan Wang Zhen tidak masuk akal. Wang Zhen sangat tersentuh. Dia mengambil mayat iblis laut mereka. Dengan mereka, dia akan dapat meningkatkan serangga secepat mungkin. Wang Zhen terkejut mengetahui bahwa serangga-serangga pakannya tumbuh lebih cepat dari yang dia duga. Awalnya, serangga makannya akan membutuhkan waktu 5 hari untuk matang. Tapi sekarang, mereka matang hanya dalam beberapa jam. Selanjutnya, dengan efek ramuan obat, jumlah energi yang dikandungnya 10 kali lebih besar. Itu bahkan lebih besar dari yang diprediksi Long Chen. Sekarang setelah dia memiliki cukup daging, Wang Zhen dengan gila-gilaan membiarkan pasukan serangganya. Serangga induknya telah dengan lancar mencapai peringkat pertengahan ke-9 setelah mengkonsumsi pil obat batch pertama. Selain itu, ia berada di jalur untuk segera mencapai peringkat ke-9. Sekarang Wang Zhen sepenuhnya yakin dengan kemampuan Long Chen. Sama seperti Wang Zhen yang dengan gila-gilaan membiarkan berbagai serangga, Long Chen masih menyembuhkan lukanya. Reaksi mencoba menggunakan bentuk keempat Split the Heavens masih menyebabkan masalah baginya. Dia masih tidak tahu apa itu. Tapi itu hanya setelah menggunakan manik kekacauan primal ke kekuatan penuh selama 2 hari bahwa meridiannya perlahan-lahan sembuh. Itu mengejutkan Long Chen. Ruang kekacauan utama berkembang dengan kehidupan. Tulang dan anggota badan dapat tumbuh kembali dalam beberapa napas, namun memperbaiki beberapa meridian telah memakan waktu 2 hari. Long Chen dengan hati-hati menguji bentuk pertama dari Split the Heavens. Tidak ada masalah sama sekali. 9 titik akupunkturnya terhubung dengan lancar. Bentuk kedua juga tidak ada masalah. Bentuk ketiga tidak masalah. Dia perlahan mencoba bentuk keempat. Yuan spiritualnya mengalir melalui 28 titik akupuntur, 29, 35.
35 titik akupuntur terhubung dengan mudah tanpa masalah. Tetapi ketika ia mencoba menghubungkannya ke titik akupuntur terakhir, 108.000 platform keabadiannya mulai menuangkan energi mereka di titik akupuntur ke-36 secara otomatis. Itu seperti 108.000 sungai mengalir deras ke dalam satu tanggul. Tanggul akan langsung meluap dan pecah. Meskipun Long Chen telah siap dan langsung menyebarkan energinya, dia masih dipenuhi keringat dingin. Jika dia tidak secara naluriah merasakan bahaya dan menyerah untuk menggunakan bentuk keempat saat melawan ahli dari Sekte Sihir Penekan Surga, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa senior Feng Xingli tidak menyebutkannya? Atau mungkinkah karena 9 bintang hegemon body art? Petik 2. Long Chen bingung. Ketika ia mencoba menghubungkan titik akupuntur terakhir, 108.000 platform abadi akan memusatkan semua energi mereka di sana. Lebih jauh lagi, itu adalah semacam ledakan energi sesaat yang berada di luar kendalinya. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggungnya. Serangan mengerikan ini bukanlah sesuatu yang bisa aku gunakan. Long Chen sangat terguncang. Mungkin Split the Heavens sudah dialihkan dari ruang lingkup aslinya karena Nine Star Hegemon Body Art. Itu karena murid-murid Sekte Pertempuran Surga Memecah yang mengolah Split Surga semua dilatih dalam teknik kultivasi khusus, Dewa Pertempuran Suci Cannon. Teknik kultivasi ini adalah satu set dengan Split the Heavens. Keduanya saling memuji. Tapi Long Chen tidak terlatih dalam Battle God Secret Cannon, dan dia menggunakan Split the Heavens melalui Nine Star Hegemon Body Art sebagai gantinya. Jadi, wajar kalau ada perbedaan besar di sana. Aku tidak bisa terus seperti ini. Memiliki skill pertempuran yang kuat tetapi tidak bisa menggunakannya terlalu menyia-nyiakan. Petik 2. Long Chen tenggelam dalam pikiran dan perlahan-lahan mengedarkan energi 4 laut Qi-nya. Dia mengekstrak energi dari beberapa platform abadi dan menggabungkannya dengan 4 laut Qi-nya. Dia sekali lagi mencoba menggunakan Split the Heavens dan terkejut melihat bahwa ini benar-benar tampaknya menjadi solusi. Dengan membagi pekerjaan, laut Qi-nya akhirnya mengendalikan platform abadi. Dia terus menuangkan energi ke laut Qi-nya. Sementara platform abadi yang tersisa mengirim energi untuk menggunakan Split the Heavens. Ketika dia mencapai titik akupuntur ke-36, Long Chen sekali lagi menyebarkan energinya. Dia menemukan bahwa bahkan energi dari setengah platform abadinya bukanlah titik akupunturnya. Setelah beberapa tes, ia akhirnya menemukan batas yang bisa ia tahan. Jika dia ingin menggunakan bentuk keempat dari Split the Heavens, dia hanya bisa menggunakan seperempat dari platform abadinya. Melalui semua pengujian ini, ia menemukan bentuk keempat dari Split the Heavens benar-benar ganas. Jika diaktifkan, itu akan langsung mengekstrak semua energi dalam seperempat platform abadi. Dia berpikir untuk menguji kekuatannya, tetapi ketika dia mempertimbangkan bagaimana dia harus menghabiskan seperempat energinya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, akan ada peluang cepat atau lambat, dan dia tidak terburu-buru. Dia sudah menemukan cara menggunakannya. Selama sisa hari itu, ia terus memurnikan pil. Pagi berikutnya, dia pergi mencari Hua Xiu. Di ruangan pribadi yang hanya berisi mereka berdua, suasananya agak canggung. Aku sudah membuat beberapa pil khusus untukmu, dan itu akan melindungi jiwamu. Tetapi Anda harus siap. Benda itu sudah ada di tubuhmu terlalu lama, dan mengeluarkannya akan sangat menyakitkan. Long Chen memperingatkan dengan muram. Hua Xiu sedikit gugup. Dia mengangguk ketika dia masih mengingat rasa sakit dari terakhir kali. Perasaan bahwa jiwa seseorang telah dicabik-cabik adalah pengalaman paling menyakitkan yang pernah ia miliki. Hua Xiu mengkonsumsi pil obat kelas atas yang telah disempurnakan Long Chen untuknya. Energi obat cepat menyebar, menyebabkan Hua Xiu bersinar dengan cahaya suci. Cahaya itu membuat pakaiannya hampir tembus pandang, mengungkapkan semua bagian penting dirinya. Hua Xiu berubah sepenuhnya merah dan memalingkan muka, tidak mampu menghadapi Long Chen. Long Chen menelan ludah. Melihat kecantikan tak tertandingi yang tampaknya tidak mengenakan pakaian apapun, ia mendapati mulutnya kering. Sambil menarik napas panjang, dia mengusir semua pikiran indahnya dan memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia memiliki hal-hal yang pantas untuk diperhatikan. Mengedarkan seni bintang hegemon 9 bintang, cahaya samar datang dari telapak tangannya saat dia meraih dada Hua Xiu. Ki hitam terletak tepat di bawah ulu hatinya. Itu adalah tempat yang sangat canggung. Tangan Long Chen berhenti untuk waktu yang lama di depan dadanya karena dia tidak berani menekan. Meskipun Hua Xiu memejamkan mata, napasnya jelas bertambah dan wajahnya benar-benar merah. Itu keindahan yang tidak bisa ditiru. Sialan, Long Chen, kamu seorang dokter sekarang, Dokter Long Chen. Semakin Anda ragu, semakin Anda merasa bersalah. Long Chen mengepalkan giginya dan menekan. Perasaan lembut itu membuat hatinya goyah. Ah, Hua Xiu bergetar. Tangisan lembut keluar dari mulutnya yang tertutup, dan itu membuat darah Long Chen segera melonjak. Tidak dapat fokus.
Sirkulasi seni bintang hegemon 9 terhenti, dan cahaya di telapak tangannya juga memudar. Hua Xiu membuka matanya, wajahnya bahkan lebih merah dari sebelumnya. Maaf, aku seharusnya tidak membuat suara seperti itu. Teriakan itu tidak disengaja, tetapi dia masih merasa sangat malu. Long Chen juga tidak bisa menahan rasa malu. Bagaimana dia bisa menahan suara pengangkatan seperti itu? Apakah kamu gugup, Long Chen? Kamu berkeringat. Hua Xiu mencoba meredakan suasana canggung. Saat ini, Long Chen dipenuhi keringat, sementara biasanya dia tidak takut apapun. Dia bahkan berani menamparkan wakil sekte Master Heaven Suppressing Magic Sect, tapi dia masih begitu tegang sekarang. Sedikit, aku hanya tidak punya pengalaman. Long Chen tersenyum pahit, tapi setelah mengatakan itu, dia menyesalinya. Bagaimana dengan terakhir kali? Menggoda Hua Xiu. Terakhir kali itu terlalu cepat dan berakhir sebelum dimulai. Long Chen sedikit santai saat melihat bahwa Hua Xiu berani menggodanya. Dia harus memperlakukan ini hanya masalah kecil. Apakah kamu tidak takut Tang Wan-er memukulmu jika kamu mengatakannya seperti ini? Tertawa Hua Xiu. Apa menurutmu aku takut padanya? Long Chen mendengus. Tanyakan saja padanya. Kapan dia tidak pernah mengalahkanku? Suasana canggung perlahan berkurang. Mereka berdua tidak lagi begitu gugup. Jika kamu gugup, kamu bisa menyentuh, hanya sampai kamu tidak gugup. Sebelum membantuku, Hua Xiu sekali lagi berubah merah. Surga. Ada hal yang bagus. Tapi bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu untuk benar-benar melakukan itu? Aku ingin. Tetapi jika Wan-er mengetahuinya, aku mungkin tidak hidup lebih dari 21, kata Long Chen tak berdaya. Aku berjanji, untuk merahasiakannya. Suara Hua Xiu kurang dari bisikan, namun itu sungguh-sungguh. Dia tidak menyadari Long Chen hanya bercanda. Long Chen merasa ingin melanjutkan seperti ini hanya membuat hubungan mereka semakin meragukan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, Xiu, kita harus cepat-cepat. Setelah efek obat memudar, kita tidak akan bisa mengeluarkannya. Apakah kamu siap? Iya, ayo mulai. Hua Xiu menutup matanya dan sedikit membusungkan dadanya. Long Chen tidak berani menatapnya. Menutup matanya dan mengusir semua pikiran yang mengganggu. Cahaya di telapak tangannya muncul kembali saat dia perlahan-lahan menekannya ke dada Hua Xiu. Berdengung, ki hitam sekali lagi mulai mengalir keluar dari dadanya. Itu seperti lipan hitam yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di telapak tangannya. Ekspresi Hua Xiu sedikit berubah kesakitan, tetapi dengan efek ramuan obat, itu jauh lebih baik daripada terakhir kali. Dia tidak membuat suara. Bertahanlah, saya akan menariknya keluar. 2. Long Chen mendesak seni tubuh hegemon bintang 9, menyebabkan cahaya yang berasal dari telapak tangannya tumbuh lebih kuat. Ki hitam semakin banyak muncul, dan pada akhirnya, Long Chen mengeluarkan sosok hitam 3 meter dari dadanya. Siapa yang berani mematahkan sihirku? Tiba-tiba, wajah tua yang dingin dan keras muncul di dalam ki hitam.